Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini mengisahkan di dalam perjalanan Chen Ping'an ke Azure Phoenix, dia bertemu dengan banyak kultivator. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Chen Ping'an dan yang lainnya secara mengejutkan menemukan sebuah rumah bambu terbengkalai di samping sebuah danau di pegunungan. Rumah bambu ini telah terbengkalai selama bertahun-tahun, tetapi mereka masih samar-samar dapat mengenali tampilan aslinya. Orang dapat membayangkan betapa indahnya rumah bambu ini di masa lalu. Rumah ini pasti dibangun oleh orang kaya yang hidup menyendiri, dan orang ini pasti suka memancing. Mereka berhenti di sana untuk beristirahat, dan setiap orang diberi tugas. Chen Ping'an pergi untuk memotong 2 batang bambu dewasa, 1 panjang dan 1 pendek. Ketika dia kembali, Julian telah menyalakan api unggun. Chen Ping'an berjalan mendekat dan berjongkok, menggunakan api untuk perlahan-lahan membakar bambu. Ini akan meningkatkan kekuatan pancing dan mencegahnya patah oleh makhluk yang lebih besar di danau. Chen Ping'an menyerahkan batang bambu yang lebih pendek kepada Pei Qian dan memerintahkannya untuk meniru tindakannya. Di dalam rumah bambu, Julian dan Xu Yuanxia saling bertukar pengetahuan. Mereka duduk cukup jauh dari yang lain, dan tampaknya Julian sedang memamerkan apa yang disebut buku abadi yang diberikan Pak Tua Sun kepadanya. Tentu saja, itu adalah buku tentang pria dan wanita yang bertarung di ranjang. Zhang Xianfeng dan Liu Baixiang sedang duduk di tanah dan bermain Go, dan Wei Xian berjongkok di samping mereka dan menunggu untuk melihat siapa yang akan muncul sebagai pemenang, seperti yang selalu dilakukannya. Sapi tanah kuning itu sedang berjaga di hutan pegunungan dekat rumah bambu. Tempat ini memiliki pegunungan yang indah dan air yang jernih, dan tidak ada orang lain di sekitar saat ini. Jadi, Sui Youbian memanfaatkan kesempatan ini untuk meninggalkan rumah bambu, melepas sepatu botnya di atas fondasi rumah yang tampak seperti rakit bambu. Sui Youbian kemudian duduk dan meletakkan kakinya yang seperti batu giok ke dalam air, meletakkan Deep Infatuation di atas lututnya. Dia meletakkan tangannya di mulut dan ujung sarung pedang sambil menatap ke kejauhan. Udara di pegunungan itu sejuk dan menyegarkan. Setelah mengeringkan 2 batang pancing bambu dengan panjang yang berbeda, Chen Ping'an mengayunkan tongkatnya beberapa kali untuk melihat seberapa jauh tongkat itu bisa ditekuk. Pei Qian berdiri di sampingnya dan melakukan hal yang sama. Guru dan murid itu berjalan keluar rumah bambu, di mana Chen Ping'an mulai mengikatkan tali pancing ke tongkatnya. Sama seperti sebelumnya, Pei Qian berdiri di sana dan meniru tindakannya. Namun, ia tidak mengerjakan beberapa detail dengan baik, jadi Chen Ping'an membantunya membuat ulang beberapa simpul dan kait pancing. Ia kemudian membawanya ke tepi danau di kejauhan, dan mereka mulai membalik beberapa batu untuk mencari krustasea kecil yang dapat digunakan sebagai umpan. Krustasea ini tampak seperti jangkrik mol. Pada akhirnya, Chen Ping'an tidak jadi memancing, dan ia malah menyuruh Pei Qian memancing sendiri. Ia menaruh tongkat pancingnya di dalam harta karun minimisasi liontin giok yang diberikan Zheng Dafeng kepadanya, yang masih berisi sandal jerami compang-camping yang belum ia buang. Selain itu, ada juga barang-barang biasa lainnya seperti tali pancing dan kail dari pasar, serta anggur yang sedikit berharga seperti anggur abadi air sumur. Ada juga daun payung yang menguning, yang berisi 2 formasi pelindung gunung yang berasal dari Gunung Kedamaian dan Ketenangan serta Sekte Penulisan Planchette. Daun itu juga berisi sejumlah besar koin hujan gandum yang diberikan Sekte Daun Payung kepadanya sebagai kompensasi. Pei Qian adalah orang yang pada dasarnya tidak sabaran, dan hanya karena ia ditemani oleh Chen Ping'an dan telah dipaksa membaca dan berlatih menulis tangan begitu lama sehingga ia menjadi sedikit lebih sabar daripada sebelumnya. Dia diam-diam menatap permukaan danau, berharap dapat dengan paksa menarik seekor ikan biru besar seberat lebih dari 50 kg di saat berikutnya. Chen Ping'an sedang merenungkan posisi meditasi keempat dari panduan mengguncang gunung, posisi langit dan bumi. Ini adalah nama yang sangat sombong untuk posisi tinju. Buku panduan itu menjelaskan secara menyeluruh bagaimana seseorang harus menyalurkan ki sejati mereka. Itu menggabungkan gerakan dan keheningan, tetapi gerakan yang diperlukan benar-benar sangat aneh. Orang yang berlatih posisi tinju ini diharuskan melakukannya secara terbalik, dan ada 3 tingkatan yang sesuai dengan ini. Mereka harus melakukan handstand menggunakan telapak tangan, kepalan tangan, dan 1 jari di masing-masing tangan, secara berurutan. Mereka kemudian harus berjalan dengan cara ini. Mengenai posisi langit dan bumi, ada deskripsi yang sangat berani dalam panduan mengguncang gunung, yang mengatakan bahwa mereka yang berlatih posisi tinju ini seperti pilar yang berdiri di antara langit dan bumi. Langit dan bumi akan dipaksa untuk berputar dan berputar mengikuti gerakan kepalan tangan mereka. Tidak mengherankan bahwa lelaki tua bertelanjang kaki di bangunan bambu di gunung tertindas telah menyebut panduan mengguncang gunung tidak berguna selain dari sifatnya yang sombong dan ambisius setelah membolak-baliknya dengan santai. Chen Ping'an dengan lembut menepuk tanah dengan 1 tangan sebelum dengan anggun berbalik dan melakukan handstand dengan 1 telapak tangan di tanah bambu. Pei Qian berbalik, dan dia benar-benar ingin tertawa ketika dia melihat pemandangan ini. Dengan tubuhnya terbalik,
Chen Ping'an menggunakan tangannya yang bebas untuk menunjuk ke danau, memberi isyarat agar Pei Qian fokus memancing. Pei Qian dengan patuh berbalik, dan Chen Ping'an mengubah telapak tangannya menjadi kepalan, hanya menggunakan satu kepalan dan satu jari untuk berdiri terbalik. Dia meluruskan tubuhnya, dan dia menyalurkan ki sejatinya menggunakan sikap langit dan bumi dari Mountain Shaking Guide. Tak satu pun dari ini terbukti sulit baginya. Chen Ping'an memejamkan matanya. Selain menggunakan satu jari di satu tangan untuk menopang dirinya sendiri, dia memegang jari telunjuk dan jari tengah tangannya yang lain di depannya. Dia hampir mengatasi penghalang antara pemberhentian ke-12 dan ke-13 dari teknik 18 pemberhentian yang diajarkan Aliang kepadanya. Chen Ping'an awalnya tidak perlu terburu-buru, tetapi sekarang, semuanya berbeda. Dia telah mengajarkan Pei Qian teknik 18 pemberhentian di toko obat debu di kota Naga Tua, dan Pei Qian cukup senang mendapatkan 2 atau 3 koin tembaga setelah meninggalkan stasiun feri ekor tawon. Setelah itu, dia memberitahu Chen Ping'an bahwa dia sudah bisa menyalurkan 12 pemberhentian dengan bebas, dan dia mengatakannya dengan nada yang jelas menunjukkan kekecewaan karena berjalan sangat lambat. Chen Ping'an merasa sedikit tidak berdaya setelah mendengar ini, dan dia tidak punya pilihan selain memperingatkan Pei Qian agar tidak menjadi terlalu sombong dan terburu-buru. Dia perlu melakukan sesuatu selangkah demi selangkah. Tidak dapat dielakkan bahwa Chen Ping'an merasa sedikit cemas. Lebih tepatnya, ia khawatir tentang bagaimana hal-hal akan berkembang. Jika Pei Qian terus menapaki jenjang martial Dao dengan kecepatan yang mencengangkan, suatu hari nanti akan tiba saatnya murid pembuka Chen Ping'an yang nakal ini mencapai ketinggian yang sama dengan gurunya. Ia akan terus maju lebih jauh dan lebih jauh lagi, dan ia akan mendaki lebih tinggi sendiri dan akhirnya melihat ke bawah ke dunia. Murid tidak harus lebih rendah dari guru mereka, dan sebenarnya yang terbaik adalah jika mereka dapat melampaui guru mereka pada suatu saat. Inilah yang dikatakan Chen Ping'an secara pribadi kepada Zheng Dafeng. Lebih jauh lagi, gagasan tentang nilai yang diekstraksi dari bluegrass tetapi lebih gelap dari bluegrass adalah argumen klasik yang disebutkan dalam nasihat orang bijak untuk belajar. Chen Ping'an tidak khawatir tentang Dao bela diri Pei Qian yang akan berkembang lebih tinggi dan lebih jauh darinya, tetapi ia perlu mengkhawatirkan perannya sebagai mentor Dao dan pelindung Dao Pei Qian. Bagaimana jika Dao besar Pei Qian suatu hari menyimpang dari jalan yang benar? Apa yang harus ia lakukan? Apakah ia akan bertindak seperti saat ia berada di parit naga banjir, di mana ia melemparkan segenggam kerikil empedu ular ke naga banjir muda dan berkata dengan acuh tak acuh, jika ini berubah menjadi karma negatif, maka aku akan menghunus pedangku dan melenyapkannya dengan satu tebasan. Apakah Chen Ping'an sanggup melakukan ini? Dan meskipun ia adalah orang yang berhati dingin, sangat mungkin bahwa basis kultivasi seni bela diri Pei Qian akan terlalu tinggi untuk dicapainya saat itu. Jika demikian, bagaimana ia bisa melenyapkan karma negatif dengan satu tebasan? Masih melakukan handstand, Chen Ping'an merenungkan masalah ini berulang-ulang dengan mata terpejam. Namun, dia tidak dapat menemukan solusi yang sempurna apapun yang terjadi. Apakah dia benar-benar harus memutuskan jalur seni bela diri Pei Qian dengan tangannya sendiri demi kemungkinan kecil itu di masa depan? Ketika berhadapan dengan para kultivator pengembara yang menyimpan niat jahat namun belum menyebabkan bencana tragis di celah gunung, Chen Ping'an berkata bahwa mereka masih bisa saling bicara karena skenario terburuk belum terjadi. Kalau tidak, apakah Chen Ping'an perlu menghadapi situasi dengan cara yang tidak langsung seperti itu? Dia bisa mengandalkan tinju dan pedangnya untuk menyelesaikan situasi. Chen Ping'an pernah berkata, tanyakan hati nuranimu sendiri, selama konflik di penginapan perbatasan saat itu. Setelah pertempuran di kota Naga Tua, dan setelah mengetahui kejadian tak terduga yang terjadi kemudian di Sekte Daun Payung melalui biarawati Tao Huang Ting, Chen Ping'an telah membuat beberapa perubahan pada cara berpikirnya. Chen Ping'an merasa seperti dia harus mengambil langkah mundur kecil dalam situasi tertentu. Langkah kecil ini akan berbeda ukurannya tergantung pada orang dan lokasinya, dan mengenai langkah kecil inilah dia merenungkan banyak hal. Kalau tidak, banyak masalah akan tetap tidak terpecahkan jika dia hanya memberitahu orang-orang untuk bertindak dengan hati nurani yang bersih sepanjang waktu. Pei Qian sedikit marah karena ikan itu tidak mau mendekat dan memakan umpannya. Namun, tiba-tiba dia merasakan sedikit nyeri di pipinya, dan dia menyadari bahwa Sui Youbian sedang memberi isyarat kepadanya dengan matanya. Mengikuti tatapan Sui Youbian, Pei Qian melihat alis Chen Ping'an berkerut dalam saat dia tetap berdiri di atas tangannya. Ini sangat tidak biasa baginya. Sui Youbian menarik kembali jarinya yang telah dia gunakan untuk mengibaskan sebutir air ke pipi Pei Qian. Dia terus menatap ke kejauhan. Pei Qian dengan lembut meletakkan pancingnya di tanah dan diam-diam menyelinap ke sisi Chen Ping'an. Dia berjongkok dan menatap alis tuannya yang berkerut. Mungkin tuannya agak lambat dalam hal kesadarannya, jadi dia baru saja mulai merasa sakit hati karena menyia-nyiakan 50 koin laser head itu. Chen Ping'an membuka matanya dan menatap wajah kecoklatan gadis kecil kurus yang sering terpapar sinar matahari dan angin dan belum juga menjadi lebih pucat. Dia tersenyum dan bertanya, ada apa?
Pei Qian berpikir sejenak sebelum menjawab, apakah ada yang mengganggu pikiranmu, guru? Mengapa Anda tidak menceritakannya kepadaku? Chen Ping'an mendorong pelan dengan tangannya, berbalik dan kembali ke posisi berdiri normal. Dia kemudian duduk bersila, sedikit ragu apakah dia harus mengungkapkan pikirannya kepada Pei Qian. Masalah-masalah ini terlalu jauh, dan prinsip-prinsip yang terlibat juga terlalu mendalam. Apakah Pei Qian masih terlalu muda untuk hal-hal ini? Apakah kata-kata dan emosinya akan seperti batu besar yang membebani pundaknya? Chen Ping'an meraih labu pemeliharaan pedangnya dan minum seteguk kecil anggur obat. Angin sepoi-sepoi yang membawa aroma gunung dan air dengan lembut menyapu tubuh Chen Ping'an, menyebabkan pikirannya merasa sedikit lebih tenang. Rentang hidup 100 tahun sangatlah langka, namun terbebani oleh kekhawatiran yang cukup untuk 1000 tahun sangatlah umum. Chen Ping'an menyipitkan matanya setelah menikmati seteguk anggur. Ia tidak dapat menahan perasaan mengejek diri sendiri. Apakah ia akhirnya mulai menjadi sedikit seperti seorang sarjana sekarang? Ia berbalik dan bertanya sambil tersenyum, masalah ini berhubungan denganmu, jadi apakah kau ingin mendengarnya? Pei Qian menelan ludah dan segera mulai merenungkan semua perilaku buruknya selama perjalanan. Ia kemungkinan besar menyadari bahwa ini bukanlah masalah sepele yang dapat diselesaikan dengan 1 atau 2 jentikan di dahi. Karena itu, ia meringis dan bertanya, tidak bisakah aku mendengarkan? Bisakah kau menceritakan hal-hal ini kepadaku saat aku tumbuh dewasa dan menjadi lebih dewasa? Chen Ping'an menepuk kepalanya dan menjawab, ini tidak ada hubungannya dengan hal baik atau buruk. Itu hanya sebagian dari pikiranku, dan kamu tidak perlu khawatir akan disentil di dahi atau dipelintir di telingamu. Pei Qian segera duduk tegak setelah menerima kepastian ini dari gurunya. Dia menghadap Chen Ping'an yang duduk menyamping, dan ada senyum di wajahnya saat dia membetulkan pedang bambu dan golok bambu yang diikatkan di pinggul yang sama. Dia berpura-pura serius dan berkata, silakan saja, guru. Muridmu akan mendengarkan dengan penuh rasa hormat. Chen Ping'an tersenyum dan berbalik sedikit sehingga mereka berhadapan langsung. Ia kemudian bertanya, jika suatu hari keterampilan pedang, dan teknik tinjumu menjadi lebih kuat daripada gurumu, dan jika kau menemukan suatu hal yang menurut gurumu benar tetapi kau rasa salah, apa yang akan kau lakukan? Aku akan mendengarkanmu, guru. Apalagi yang bisa kulakukan? Pei Qian menjawab tanpa ragu. Chen Ping'an tersenyum tipis dan berkata, pikirkan lagi. Pei Qian mulai menggaruk kepalanya, dan akhirnya ia menjawab dengan cemberut, tetapi ini benar-benar yang kurasakan. Jika kau mengatakan sesuatu itu benar, maka itu pasti benar. Jika kau mengatakan sesuatu itu salah, maka itu pasti salah. Chen Ping'an tidak memberikan tanggapan apapun untuk ini. Pei Qian tidak punya pilihan selain merenungkan pertanyaan ini tanpa tujuan lagi. Pikirannya mengembara kemana-mana seolah-olah sedang memulai perjalanan panjang ke tempat-tempat yang jauh. Bagaimanapun, sepertinya gurunya tidak terburu-buru untuk mendapatkan jawaban darinya. Pei Qian tiba-tiba tersenyum dan bertanya, guru, jika suatu hari aku menjadi lebih kuat darimu, seberapa kuatkah aku nantinya? Mari kita ambil contoh Du Mao dari Sekte Daun Payung. Atau seperti yang Huang Ting panggil, penjahat tua Du. Dengan kata lain, basis kultivasi di tingkat kenaikan, jawab Chen Ping'an. Ia kemudian tersenyum dan menambahkan, mari kita fokus pada basis kultivasi saja dan abaikan segala gagasan tentang baik dan buruk. Pei Qian tersentak kaget dan berseru, ya Tuhan! Aku pasti akan punya banyak emas dan perak di rumah jika aku sekuat itu, bukan? Apakah aku bisa menghitung semuanya? Akan sangat melelahkan untuk menghitungnya. Namun, aku akan takut orang lain mencuri beberapa koin jika aku tidak menghitung semuanya dengan benar. Ah, begitulah kekhawatiran orang kaya. Kapan aku bisa khawatir seperti itu? Chen Ping'an tidak bisa menahan tawa saat melihat gadis kecil kurus yang semakin khawatir tentang masalah ini. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan menepuk kepalanya pelan, sambil berkata, ada seorang resi militer di kampung halamanku yang bernama Master Ruan. Dia sangat ahli dalam pandai besi dan menempa pedang, dan kalau dipikir-pikir lagi, ada hal lain yang benar-benar dia kuasai dengan sangat baik. Ketika harus menerima murid baru, Master Ruan tidak hanya melihat bakat dan talenta. Dia juga mempertimbangkan apakah murid-muridnya adalah orang-orang yang berpikiran sama dan apakah mereka dapat berjalan berdampingan di jalan dao besar. Dia tidak mencari murid yang sangat berbakat tetapi memiliki karakter yang buruk. Dia juga tidak mencari murid yang akan dengan seenaknya membela guru mereka dan melawan orang lain apapun situasinya. Pei Qian ingin berbicara, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak mengatakan apapun. Kembali ke pertanyaanku sebelumnya, bagaimana kamu harus menanggapi jika kamu berdebat dengan gurumu? Chen Ping'an melanjutkan. Jangan merasa bahwa gurumu selalu benar. Gurumu bukanlah orang bijak, dan dia juga bisa melakukan kesalahan. Kita harus melakukan apa yang sedang kita lakukan sekarang, kita akan duduk berhadapan dan menuliskan alasan mengapa kita menganggap kita benar atau salah, dan kita akan membahas poin-poin ini dan mendengarkan orang yang lebih masuk akal. Aku, Chen Ping'an,
tidak akan menghentikanmu hanya karena aku gurumu. Jika kau, Pei Qian, menjadi sangat kuat di masa depan, begitu kuat hingga kau dapat membunuhku dengan pukulan biasa, kau tidak boleh melakukan apapun yang kau inginkan dan mengabaikan alasanku juga. Mata Pei Qian berkaca-kaca. Dia tidak sepenuhnya memahami hal ini, tetapi dia tidak dapat menahan perasaan bahwa ini adalah masalah yang sangat menjengkelkan. Hal ini terutama terjadi ketika dia mendengar Chen Ping'an berkata bahwa dia akan menjadi cukup kuat untuk membunuhnya dengan pukulan biasa. Pei Qian hampir mati karena kesedihan. Dia berbalik dalam kesedihan dan diam-diam meneteskan air mata, tidak melihat tuannya, yang tiba-tiba berbicara omong kosong. Chen Ping'an kembali ke tempat asalnya dan duduk menghadap danau yang beriak di bawah angin musim semi. Dia mengulurkan tangan dan mengangkatnya semakin tinggi, berkata, pada kenyataannya, alasan dan prinsip juga dipisahkan ke dalam tingkat kepentingan yang berbeda. Ini mirip dengan bagaimana saya menggambar lingkaran dengan ukuran berbeda di atas gunung sebelumnya. Saya pernah bertemu dengan roh rubah muda di sebuah kuil kumuh yang terletak di tempat yang disebut negara pakaian berwarna-warni, dan roh rubah muda ini sangat menyukai novel tentang sarjana berbakat dan wanita cantik. Roh rubah itu nakal dan suka menakut-nakuti orang, tetapi tidak pernah benar-benar menyakiti siapapun. Sebaliknya, ia membantu mereka berlindung dari angin dan hujan. Kali ini, kami bertemu dengan banteng tanah kuning yang lebih baik mati daripada membalikan tubuhnya dan memengaruhi orang-orang yang tidak bersalah. Namun, apakah ini berarti kita dapat mengabaikan pengorbanan yang berani dari para pembudidaya pedang yang telah mengarahkan pedang mereka ke selatan selama puluhan ribu tahun ketika mempertimbangkan serangan suku iblis terhadap tembok besar pedang Qi? Haruskah kita mengasihani suku iblis dan menginterogasi para pembudidaya pedang tentang mengapa mereka begitu kejam? Lagi pula, apakah tidak ada individu yang baik hati dan saleh di suku iblis? Dengan punggungnya masih menghadap Chen Ping'an, Pei Qian mendengus dan menjawab sambil terisak-isak, ini yang saya mengerti. Orang-orang ini tidak mempertimbangkan urutan benar dan salah, mereka juga tidak mempertimbangkan perbedaan tingkat kepentingan alasan dan prinsip. Chen Ping'an dengan cepat menggambar lingkaran terbesar sebelum mengangkat tangannya tinggi di atas kepalanya dan melanjutkan. Namun, saya merasa seperti cendekiawan bijak dan Master Bai, orang yang dikabarkan telah membuat ding besar untuk suku manusia dan mengilustrasikan album pengikisan gunung, adalah satu-satunya orang yang memiliki hak untuk berbicara tentang alasan dan prinsip yang tidak dapat diubah. Kita masih sangat jauh dari mencapai level ini. Jadi mengapa sang bijak cendekiawan memilih untuk memenjarakan dirinya di hutan kebajikan? Dan mengapa Guru Bai dipenjara di pagoda penekan perkasa? Haruskah kita mengabaikan akal sehat dan merasa tidak berguna karenanya? Benarkah perbuatan baik tidak menghasilkan karma baik dan perbuatan buruk tidak menghasilkan karma buruk di dunia? Pei Qian berbalik dan berjalan untuk duduk di samping Chen Ping'an. Dia menundukkan kepalanya dan berkomentar, tetapi beberapa orang jahat memang menjalani kehidupan yang lebih baik daripada orang baik. Chen Ping'an tersenyum dan menjawab, dan itulah sebabnya biksu tua di kuil manifestasi hati di ibu kota negara Taman Selatan mengatakan bahwa dunia ini selalu berhutang budi kepada orang baik. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pei Qian bertanya dengan suara lembut. Chen Ping'an tidak meminum anggur obat di labu pemeliharaan pedangnya, sebagai gantinya, dia mengambil sebotol anggur osmanthus dari harta karun minimisasinya. Ia membuka panci dan menyesapnya sedikit, lalu tersenyum tipis dan menjawab, jawabannya kemungkinan besar sudah menunggu kita di buku. Sambil berbaring di tanah di hutan pegunungan yang jauh, banteng tanah kuning itu merenungkan kata-kata ini. Meskipun ekspresi Sui Youbian acuh tak acuh, dia juga mendengarkan percakapan antara Chen Ping'an dan Pei Qian sepanjang waktu. Pei Qian menyeka air matanya dan terkekeh, Tuan, ketika Anda sedang memasak nasi tidak lama setelah kita meninggalkan stasiun feri Wasp Tile, bagaimana lagu dari kampung halaman Anda yang Anda senandungkan itu bisa diputar lagi? Mengapa tidak ada liriknya? Bisakah Anda menyenandungkannya lagi? Saya benar-benar ingin mempelajarinya. Chen Ping'an tersenyum dan menjawab, sahabat karib saya mengajarkan lagu ini kepada saya, dan lirik lagu ini dapat diubah sesuai keinginan orang. Di kampung halaman saya, orang-orang menggunakan lagu ini untuk menggoda atau memarahi orang lain, mereka menggunakannya untuk menenangkan diri saat bekerja, dan mereka juga menggunakannya untuk menemani anggur. Chen Ping'an minum seteguk anggur osmanthus dan mulai menyenandungkan lagu itu dengan pelan. Dia kemudian menunjuk Pei Qian dan bernyanyi, pelayan di sana, saya telah membaca beberapa buku dan mempelajari beberapa karakter, saya telah mengumpulkan banyak pengetahuan yang tidak dapat dijual dengan banyak koin tembaga. Dia bernyanyi tentang Pei Qian. Pei Qian sangat gembira, dan tanpa sadar dia bernyanyi, tahu busuk memang lezat, tapi aku tidak mampu membelinya. Chen Ping'an tersenyum penuh arti dan melanjutkan, ada roh di pegunungan, ada hantu di sungai, aku berbalik ketakutan, hanya untuk menyadari bahwa aku telah meninggalkan rumah selama bertahun-tahun. Sudah waktunya makan tahu busuk. Pei Qian menimpali. Chen Ping'an minum seteguk anggur lagi dan menunjuk ke tempat lain secara acak. Sial baginya,
Secara kebetulan Sui Youbian sedang duduk di sana. Namun, dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal ini sambil bernyanyi. Nona muda, dari mana asalmu? Baumu seperti anggrek yang harum, jadi mengapa wajahmu dipenuhi air mata? Oh, bukankah ini menyedihkan? Pei Qian mengangguk dengan sungguh-sungguh dan bernyanyi, dia tidak bisa makan tahu busuk, jadi ini sungguh sangat menyedihkan. Chen Ping'an menyipitkan matanya dan menunjuk ke atas, bersenandung pelan, bolehkah aku bertanya, Sarjana, apa yang harus kita lakukan? Sebuah layang-layang kertas kecil tergantung di dahan, matahari juga membakarnya. Pei Qian memegangi perutnya dan tertawa keras, bernyanyi, saatnya makan tahu busuk. Tahu busuk itu harum sekali. Di dalam rumah bambu, Zhang Xianfeng dan Sui Yuanxia saling memandang dan tersenyum. Julian juga memejamkan mata dan tersenyum, kepalanya bergerak maju mundur. Lu Baixiang menepuk lututnya pelan mengikuti alunan musik. Dalam pertunjukan yang sangat langka, Sui Youbian tidak marah pada tindakan Chen Ping'an. Sebaliknya, dia menutup mulutnya dengan tangan dan tersenyum lebar sekali, menyipitkan mata di bawah sinar matahari. Wei Xian meletakkan pipinya di tangannya dan memiringkan kepalanya. Dia telah berjalan ke pintu masuk rumah bambu dan berjongkok di suatu waktu yang tidak diketahui. Dia melihat sosok kurus gadis kecil yang kecoklatan itu. Dengan pegunungan yang indah dan danau yang jernih sebagai latar belakang, sang guru dan murid menampilkan duet yang meriah satu sama lain. 20 hari kemudian, Chen Ping'an dan yang lainnya berjalan melewati gunung tinggi yang curamnya seperti alis wanita cantik yang dicat. Setelah memasuki daerah ini, mereka secara mengejutkan bertemu dengan dua kelompok pria dan wanita di jalan setapak gunung kecil hanya dalam waktu 15 menit. Satu kelompok terdiri dari selusin orang yang memancarkan aura kekayaan dan kemakmuran, kebanyakan dari mereka jelas merupakan anggota keluarga pejabat pemerintah. Ada pria, wanita, orang tua, dan anak-anak, dan mereka dilindungi oleh beberapa penjaga yang bersenjatakan pedang panjang. Kelompok orang lainnya jelas berasal dari dunia kultivasi. 4 dari 16 orang adalah pria berusia 50-an dengan napas tenang dan gerakan diam, tidak diragukan lagi mempraktikkan teknik seni bela diri terbaik dari dunia kultivasi bangsa Azur Phoenix. Pemimpinnya adalah seorang tetua dengan hidung mancung dan tatapan tajam, dan berjalan di sampingnya adalah seorang gadis muda berwajah bulat. Dia tidak memiliki penampilan yang luar biasa secara keseluruhan, tetapi matanya sangat hidup dan cantik. Kedua kelompok orang itu sedang mendaki gunung, dan Chen Ping'an secara aktif berjalan mendekat dan bertanya tentang adat istiadat dan tradisi setempat ketika bertemu dengan kelompok orang pertama yang tampaknya memancarkan kemakmuran. Baru setelah mendengar penjelasan dari orang-orang ini, Chen Ping'an menyadari bahwa Gunung Azur Waist, gunung tempat mereka berada, memiliki sebuah kuil Tao yang disebut Golden Osmanthus di puncaknya. Ada orang-orang abadi yang berkultivasi di kuil ini, tetapi kuil ini sering ditutup untuk umum selama bertahun-tahun. Selama musim dingin tahun lalu, kuil meminta beberapa penebang kayu untuk menyampaikan berita ke dunia luar. Mereka akan menerima 9 murid, dan mereka tidak akan mempertimbangkan latar belakang para murid ini selama mereka berusia di bawah 16 tahun dan memiliki nasib yang diperlukan. Akibatnya, tidak kurang dari 300 orang sekarang membawa anak-anak muda dari klan dan keluarga mereka ke kuil Golden Osmanthus untuk mencoba peruntungan mereka. Aliran orang yang tak ada habisnya mengalir ke Gunung Azur Waist. Chen Ping'an masih memikirkan tentang bela diri sejati dan pedang pendek yang ditinggalkan kedua temannya di kantor kepala gubernur militer, jadi dia tidak terlalu ingin terlibat dalam acara besar ini. Zhang Xianfeng dan Sui Yuanxia telah melintasi banyak gunung dan menyeberangi banyak sungai selama 2 tahun terakhir, dan mereka juga telah menyaksikan ritus pembebasan air dan tanah di negara Azur Phoenix dan upacara pemujaan surgawi di negara Fortuny Mountain. Jadi, mereka tidak terlalu tertarik pada kuil Tao yang membuka pintunya untuk merekrut murid baru. Mengenai apakah pendeta Tao di kuil Osmanthus Emas adalah orang abadi sejati atau penipu, Chen Ping'an dan yang lainnya tidak peduli. Secara umum, orang abadi bumi tingkat inti emas sudah menjadi makhluk terpenting di sebagian besar negara biasa di benua botol harta karun timur. Lagi pula, jika melihat seluruh dunia agung, orang hampir tidak dapat melihat tempat-tempat seperti Kekaisaran Li Agung, di mana ada begitu banyak harimau yang berjongkok dan naga yang tersembunyi. Setelah pasukan berkuda lapis baja Kekaisaran Li Agung berbaris menuju wilayah yang sedikit di utara Akademi Lakeview, klan Song Kekaisaran Li Agung pada dasarnya telah menaklukkan setengah dari seluruh benua Fial berharga timur. Selain menerima pengakuan resmi dari Akademi Konfusianisme, ada juga seruan yang terus berkembang agar Kekaisaran Li Agung diakui sebagai kekaisaran besar ke-10 di dunia agung. Ketika mereka bertemu dengan kelompok orang kedua, gadis berwajah bulat itu tampak penasaran dan tercengang sepanjang waktu. Ada seorang pemuda berjubah putih membawa rak buku bambu di punggungnya dan mengenakan labu anggur merah di pinggangnya, seorang gadis kecil berkulit kecoklatan menunggangi banteng kuning dan dilengkapi dengan pedang bambu, seorang wanita cantik yang membawa pedang di punggungnya, dan juga seorang pendeta Tao muda dan seorang seniman bela diri berjanggut besar.
Ini benar-benar kelompok teman seperjalanan yang sangat aneh. Mungkin orang-orang ini adalah apa yang disebut sebagai pembudidaya pengembara yang pernah disebutkan kakeknya kepadanya sebelumnya? Untungnya, lelaki tua berpakaian hitam itu jelas bukan orang biasa, melainkan seorang individu berpengalaman dari dunia seni bela diri yang masih bersedia mematuhi beberapa aturan tradisional. Dia dengan cepat menghentikan tindakan berani gadis muda berwajah bulat itu yang menatap Chen Ping'an dan yang lainnya. Tidak hanya itu, dia bahkan mengangguk kepada Chen Ping'an sebagai tanda terima kasih, kemungkinan besar menganggap ini sebagai permintaan maaf untuk cucunya. Chen Ping'an menangkupkan tinjunya dan tersenyum sebagai balasan. Saat bepergian melalui dunia kultivasi, akan ada banyak pertemuan kebetulan seperti ini. Kedua belah pihak seharusnya saling berpapasan dan tetap menjadi orang asing, namun kedatangan hujan deras yang tiba-tiba dengan cepat mempertemukan mereka kembali. Angin kencang dan hujan lebat yang jarang terjadi menyebabkan jalan setapak pegunungan kecil menjadi sangat berlumpur dan sulit dilalui. Angin musim semi yang dingin sudah cukup dingin untuk menusuk ke inti tubuh seseorang, dan angin gunung yang menderu semakin kencang saat menderu. Hujan deras itu juga sangat dingin, dan Pei Qian langsung terkapar tak berdaya oleh tetesan air hujan seukuran kacang polong. Wajahnya merah dan sakit, dan bibirnya cepat memucat dan tidak ada darah. Seluruh tubuhnya menggigil. Terlebih lagi, ini terjadi setelah Pei Qian telah berlatih bela diri selama beberapa waktu. Jika ini terjadi sebelum Pei Qian mulai berlatih bela diri, maka kemungkinan besar dalam waktu singkat di tengah angin dan hujan ini, dia akan terbaring di tempat tidur untuk waktu yang sangat lama dan mungkin selamanya. Chen Ping'an meminta Julian untuk mengamati sekeliling terlebih dahulu untuk melihat apakah ada tempat bagi mereka untuk berlindung dari angin dan hujan. Seperti seekor kera yang lincah, lelaki tua bungkuk itu melompat dan berlari melewati pepohonan dan batu-batu besar. Tidak lama kemudian dia kembali, dan dia memberitahu Chen Ping'an bahwa ada sebuah gua batu besar yang terbentuk secara alami tidak jauh di depan. Selain itu, sudah ada sekelompok orang yang beristirahat di sana dan mencari kehangatan dari api unggun. Chen Ping'an menggendong Pei Qian di punggungnya dan membuka payung daun parasol yang telah dia bawa dari tanah terberkati bunga teratai. Selain itu, dia juga mengambil jas hujan jerami dan melilitkannya di tubuh Pei Qian, berusaha sebaik mungkin untuk mencegahnya tersapu oleh angin gunung yang kencang dan hujan. Zhang Xianfeng hampir tidak bisa membuka matanya saat dia berjalan di samping Chen Ping'an, dan dia dengan keras memperingatkannya, ada yang aneh dengan hujan ini. Chen Ping'an mengangguk setuju dan mengeluarkan jimat kertas kuning yang terbuat dari bahan yang relatif biasa. Jimat itu tidak lain adalah jimat penerangan energi yang, jimat dengan kualitas terendah dari buku penghindaran kematian yang otentik. Chen Ping'an akan menggunakan jimat ini untuk membersihkan jalan setiap kali dia menemukan kuil kumuh atau tanah pemakaman yang tidak bertanda, karena jimat penerangan energi yang dapat menunjukkan kepadanya konsentrasi energi yin di area tertentu. Chen Ping'an memegang jimat itu di antara jari telunjuk dan jari tengahnya dan menggoyangkannya sedikit, menyebabkannya langsung terbakar setelah dia menyalurkan ki sejatinya ke dalamnya. Untungnya, jimat penerangan energi yang tidak terbakar terlalu cepat. Bahkan, jimat itu terbakar jauh lebih lambat daripada saat dia menjelajah ke kuil Dewa Kota Negara Pakaian berwarna-warni sendirian. Akan tetapi, Chen Ping'an tidak memadamkan jimat penerangan energi yang, mungkin karena sangat berhati-hati, dan dia terus berjalan maju dengan jimat di antara jari-jarinya, kalau-kalau ada jebakan lain di depan mereka. Dia telah menyinggung seorang abadi bumi tingkat inti emas selama konflik di celah gunung, dan dia berpotensi menarik perhatian sekitar 20 kultivator pengembara juga. Sangat mungkin bahwa para kultivator pengembara itu menginginkan harta karunnya. Jadi, dia pasti tidak bisa lengah. Selain itu, Chen Ping'an juga bertanya kepada Banteng Tanah Kuning apakah dia menyadari adanya iblis besar yang bertindak sebagai penguasa gunung di daerah ini. Meskipun Banteng Tanah itu tidak mengambil bentuk manusia, dia memang bisa berbicara dalam bahasa manusia. Dia menganggukkan kepalanya dan menjawab, dalam 500 tahun aku memiliki kecerdasan, aku belum pernah mendengar tentang hantu gunung atau roh yang menyebabkan masalah di negara Phoenix Biru. Yah, aku tidak tahu tentang 200 tahun terakhir, karena aku telah bersembunyi di celah gunung. Namun, aku bertemu dengan seorang biksu yang menguraikan ajaran Buddha di sebuah kuil 150 km dari sini, sekitar 300 tahun yang lalu. Terdapat sebuah pemandangan yang sangat mistis, yakni bunga osmanthus yang berjatuhan dari langit bak hujan, dan konon katanya bunga osmanthus berwarna keemasan yang menutupi seluruh tanah kuil tersebut berasal dari pohon osmanthus yang berada di Gunung Pinggang Biru ini. Shu Yuanxia mengangkat tangannya untuk mencegah topi bambunya tertiup angin, dan dia berkata sambil tertawa keras, Zhang Xianfeng dan aku mengunjungi kuil Buddha itu dahulu kala. Kuil itu sangat terkenal, jadi kami tentu saja harus mengunjunginya. Namun, selain dari karya-karya tulis di dinding, kami tidak melihat sesuatu yang terlalu istimewa. Ada beberapa reruntuhan yang terkait dengan cerita-cerita Buddha yang terkenal, tetapi semuanya ditandai sebagai area terlarang dan ditutup untuk umum. Kami berdua berkeliling selama setengah hari,
dan kami memang menemukan sebuah pemandangan yang saya catat dalam jurnal perjalanan saya. Ketika malam tiba, kami melihat dua biksu kecil yang bertanggung jawab untuk membawa kotak-kotak persembahan. Mungkin karena kurangnya penyembah dan orang luar, kedua biksu kecil itu berdiri berjinjit dan mengobrak-abrik kotak persembahan. Setelah beberapa saat, biksu kecil yang menangkap sepotong perak lepas, tertawa terbahak-bahak dan diizinkan berjalan di depan saat mereka membawa kotak persembahan di pundak mereka. Zhang Xianfeng dan saya pikir itu cukup lucu. Ternyata, kedua biksu kecil itu perlu membawa kotak persembahan menaiki tangga yang sangat panjang. Karena itu, orang yang berjalan di depan akan jauh lebih sedikit menderita daripada orang yang berjalan di belakang. Chen Ping'an tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang agama Buddha, terutama karena agama Buddha tidak populer di benua botol harta karun timur. Bahkan, dapat dikatakan bahwa agama Buddha adalah yang paling tidak populer di benua botol harta karun timur dari 9 benua di dunia agung. Hanya di tanah terberkati bunga teratai Chen Ping'an mulai belajar tentang agama Buddha karena dia sering mengunjungi kuil manifestasi hati yang bersebelahan dengan Gang Cendekiawan Juara. Meski begitu, dia sedikit bingung ketika bertanya, bukankah dikatakan bahwa biksu tidak boleh menyentuh uang dengan tangan mereka? Bagaimana mungkin ada aturan yang tidak dapat diubah di dunia ini? Zhang Xianfeng menjawab sambil tertawa. Kami tidak membuang-buang waktu di kuil-kuil itu, percakapanmu di sana dipenuhi dengan komentar-komentar Chen yang menggugah pikiran, kata Shu Yuanxia dengan nada geli. Banteng tanah kuning itu jarang berbicara, ia hanya akan membuka mulutnya untuk berbicara ketika ditanya oleh orang lain. Ia terdiam saat itu, tetapi ia ingat dengan jelas bahwa kuil Buddha kuno itu dibangun di kaki gunung. Banteng itu sudah berada di tingkat pengamatan laut saat itu, dan ia mengamati kuil itu dari hutan gunung karena ia tidak berani terlalu dekat dengan dunia manusia, karena takut akan menakut-nakuti dan mengganggu manusia fana. Ia bahkan lebih takut memancing rasa jijik dan amarah dari makhluk abadi. Akibatnya, Banteng Bumi hanya melihat biksu muda berbaju kasaya seputih salju dari jarak yang sangat jauh. Biksu muda itu berdiri di bawah beberapa atap dengan lonceng tergantung di sana, dan dia mengulurkan tangannya dan menyebabkan banyak bunga osmanthus emas turun dari langit dan jatuh ke telapak tangannya. Chen Ping'an, Zhang Xianfeng, dan Shu Yuanxia berjalan cepat sambil berbicara, dan Chen Ping'an meletakkan sisa separuh jimat penerangan energi yang di dalam lengan bajunya. Mereka tiba di gua batu yang ditemukan Julian. Itu adalah gua yang relatif besar yang tampak seperti balai leluhur dari kota-kota kecil dan desa-desa. Itu cukup besar untuk menampung 30 hingga 40 orang. Jimat penerangan energi yang telah terbakar perlahan sepanjang waktu, dan semakin jauh mereka melangkah dari jalan pegunungan kecil yang berkelok-kelok di atas gunung, semakin lambat jimat itu terbakar. Hujan deras ini dipenuhi dengan energi yin, dan kemungkinan besar disebabkan oleh pemurni Qi yang menargetkan upacara perekrutan murid agung kuil Osmanthus Emas. Kelompok orang pertama yang tiba di gua batu semuanya adalah wanita. Ada 7 atau 8 dari mereka, dan yang tertua adalah wanita tua yang beruban, sedangkan yang termuda tampak berusia 13 atau 14 tahun. Karena hujan deras, topi berkerudung yang mereka gunakan untuk menyembunyikan penampilan mereka malah menjadi tidak nyaman. Jadi, topi berkerudung ini diletakkan di samping kaki mereka bersama dengan payung dan jas hujan sabut kelapa mereka. Mereka sekarang duduk di sekitar api unggun untuk menghangatkan diri, dan mata mereka tetap dingin dan acuh tak acuh ketika mereka melihat Chen Ping'an dan yang lainnya. Beberapa di antara mereka bergerak mendekati api, dan jelas bahwa mereka tidak terlalu antusias berinteraksi dengan Chen Ping'an dan yang lainnya. Chen Ping'an tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh dan melirik Julian. Namun, lelaki tua bungkuk itu hanya menatapnya dengan senyum tulus. Para wanita dari pasukan yang sama kemungkinan besar telah memasuki gua ini selama tahap awal hujan lebat, dan mereka jelas telah mengumpulkan ranting-ranting kering sejak awal. Angin kencang dan hujan deras di luar gua batu cukup kuat untuk menghancurkan rumah-rumah, namun Chen Ping'an dan yang lainnya hanya bisa menatap api yang berkedip-kedip tetapi tidak berjalan melewatinya. Meskipun basis kultivasi Zhang Xianfeng tidak tinggi, ia masih dapat menggunakan beberapa kemampuan mistik dasar untuk menyalakan api. Ini tidak sulit bagi pemurni Qi. Namun, menggunakan kemampuan mistik secara sembarangan saat bepergian keluar adalah tabu besar bagi para kultivator. Chen Ping'an membantu Pei Qian mendirikan tenda kecil, setelah itu ia membuka rak buku bambunya dan mengeluarkan satu set pakaian bersih untuknya. Ia meminta Sui Youbian untuk membantu Pei Qian berganti pakaian. Ketika Pei Qian melompat keluar dari tenda kecil dengan riang, sekelompok orang dari dunia kultivasi juga telah kembali dan memasuki gua batu dengan cara yang acak-acakan, mencari perlindungan dari angin kencang dan hujan. Sebenarnya, angin dan hujan begitu kencang sehingga bahkan para kultivator gagah berani dari dunia seni bela diri harus menundukkan kepala dan membungkukkan punggung mereka. Chen Ping'an mengangguk memberi salam ketika dia melihat lelaki tua berhidung mancung itu, dan lelaki tua itu juga mengangguk sebagai jawaban ketika dia melihat ini.
Karena Chen Ping'an bersikap sangat sopan dengan para kultivator dari dunia kultivasi ini, Julian dan yang lainnya diam-diam bergeser ke samping untuk memberi sedikit ruang. Gadis muda berwajah bulat itu basah kuyup, dan dia dikelilingi oleh sekelompok bawahan untuk menghalangi pandangan orang lain. Bagaimanapun, pakaiannya basah kuyup, dan ini menyebabkan mereka memeluk tubuhnya dan memperlihatkan lekuk tubuhnya. Setelah mereka duduk, gadis muda berwajah bulat itu mulai mengamati sekelompok wanita di kejauhan lagi. Matanya berbinar dan dia bertanya, "Kalian para wanita bukan dari aula Perona Pipi bangsa langit tinggi, kan?" Gadis muda berwajah bulat itu hanya melirik Chen Ping'an dan teman-temannya beberapa kali sebelumnya, tetapi lelaki tua berhidung mancung itu sudah memperingatkannya untuk berhenti. Namun kali ini, lelaki tua itu memejamkan mata dan menenangkan pikirannya meskipun gadis muda berwajah bulat itu berbicara dengan cara yang tidak sopan yang hampir seperti provokasi. Dia menutup mata terhadap hal ini. Duduk di kejauhan, seorang wanita muda dengan alis tebal berbalik dan memarahinya dengan marah, "Kurang ajar." Gadis muda berwajah bulat itu sama sekali tidak takut, dan dia tersenyum lebar dan membalas, "Bolehkah aku bertanya, bagaimana aku bisa bersikap kurang ajar?" Para wanita dari berbagai usia ini datang dari Blueshare Hall, kekuatan kultivasi terbaik di Lofty Sky Nation. Gadis termuda tampak berusia sekitar 13 tahun, memiliki wajah ramping, dan sangat cantik. Dia membelalakan matanya dan dengan rasa ingin tahu menatap gadis muda yang seusia dengannya tetapi berani berbicara dengan cara yang kurang ajar seperti itu. Hanya sedikit orang di dunia kultivasi bangsa langit tinggi yang berani memprovokasi Blueshare Hall seperti ini. Jadi, kemungkinan besar orang-orang ini berasal dari kekuatan besar di bangsa Azur Phoenix atau bangsa Gunung Keberuntungan. Gadis muda berwajah ramping itu secara naluriah mengulurkan ibu jarinya dan membelai karakter-karakter yang terukir pada pisau pemotong kertas yang indah yang tergantung di pinggangnya. Sarung bambu yang menguning itu memiliki kilau yang lembut dan menyenangkan, dan dua karakter, miniatur satu, terukir di bambu itu. Wanita muda yang baru saja memarahi gadis muda berwajah bulat itu memiliki sepasang pedang di pinggulnya, dan dia meletakkan tangannya di gagangnya, ekspresi sedingin es di wajahnya saat dia menjawab dengan suara serius, "Kalau begitu mari kita bertanding dan lihat siapa yang lebih kuat." Pertandingan lengan bawah adalah cara yang relatif halus dalam dunia seni bela diri, dan sangat jarang terjadi pertumpahan darah dalam jenis pertandingan ini. Ini karena pihak yang kalah menumpahkan darah akan menyiratkan bahwa pihak yang menang telah menang secara tidak adil. Dengan kata lain, itu akan menjadi kemenangan yang kurang mengesankan. Gadis muda berwajah bulat itu mencibir ke arah wanita muda itu dan menuduh, "Kau mengincar seorang junior dengan mengandalkan usiamu yang sudah tua dan puluhan tahun pengalaman tambahanmu? Itu tidak tampak sangat heroik, bukan?" Wanita muda itu menjadi marah setelah mendengar ini. Dia belum mencapai usia 30, jadi bagaimana mungkin dia memiliki pengalaman puluhan tahun lebih banyak dibandingkan dengan gadis muda berwajah bulat itu? Seorang wanita tua beruban dengan aura anggun dan tenang menoleh ke wanita muda itu dan berkata dengan suara lembut, "Mengapa berdebat dengan seorang junior? Jika seseorang tidak dapat mengolah pikiran dan mengendalikan emosinya, maka dasar kultivasi seni bela dirinya tidak akan mencapai ketinggian yang tinggi." Wanita muda itu jelas sangat menghormati wanita tua itu, jadi dia segera menundukkan kepalanya dan menjawab, "Aku akan mengingatnya." Duduk di kejauhan, gadis muda berwajah bulat itu terkekeh dan berkata, "Sepertinya nenek tua ini memiliki sopan santun yang jauh lebih baik." Ini jelas merupakan pujian yang tidak langsung. Dilihat sebagai orang luar, Chen Ping'an hanya merasa bahwa gadis muda berwajah bulat itu sangat terampil menggunakan kata-kata untuk menusuk hati orang lain. Wanita tua itu tidak menghiraukan ucapan tidak sopan gadis muda berwajah bulat itu. Dia mengalihkan pandangannya ke pria tua berhidung mancung itu dan bertanya, "Apakah Anda ketua geng Ju, mantan ketua geng Rawa Besar?" Lelaki tua berpakaian hitam itu membuka matanya dan menjawab sambil tersenyum, "Sudah hampir 30 tahun sejak terakhir kali aku bepergian keluar, namun seseorang masih ingat gelarku." Wanita tua itu tersenyum tipis. Dunia kultivasi akan tetap mengingat nama besar ketua geng Ju bahkan jika 30 tahun lagi berlalu. Ekspresi para wanita dari aula Perona Pipi sedikit berubah ketika mereka mendengar wanita tua itu mengungkapkan identitas lawan bicaranya. Ju Fengxian, ketua geng iblis dari geng Rawa Besar, memiliki reputasi yang menakutkan di dunia kultivasi. 30 tahun yang lalu, Ju Fengxian suka bepergian keliling dunia dengan kereta kuda berwarna merah terang. Dia telah menyerbu dunia seni bela diri di beberapa negara dan tidak meninggalkan apapun kecuali pertumpahan darah. Puluhan bahkan ratusan kultivator kuat telah tewas di tangannya. Ju Fengxian juga memiliki 8 murid, dan mereka dikenal sebagai 8 pejabat dunia bawah di dunia kultivasi. Mereka memiliki kekuatan yang luar biasa dan reputasi yang gemilang di negara Phoenix Biru. Namun, geng Rawa Besar telah mengalami bencana besar 30 tahun yang lalu, dan Ju Fengxian mulai berkultivasi dalam pengasingan sementara separuh dari 8 muridnya telah terbunuh. Awalnya, geng tersebut beranggotakan lebih dari 5.000 orang,
tetapi lebih dari separuh anggotanya akhirnya bubar dan pergi. Geng rawa besar pernah menguasai dunia kultivasi bangsa Phoenix Biru, tetapi selama 30 tahun terakhir, mereka perlahan menghilang dari pandangan dan terdiam sepenuhnya. Zhu Fengxian baru saja hendak menutup matanya dan melanjutkan istirahatnya, namun wanita tua yang selama ini tampak sangat tenang dan anggun tiba-tiba menambahkan, namun, masa kini berbeda dengan masa lalu. Dunia kultivasi jauh lebih kuat dan rumit daripada 30 tahun yang lalu, jadi sebaiknya orang-orang tetap sopan dan menahan diri untuk tidak menyombongkan diri saat bepergian keluar wilayah mereka sendiri. Akan lebih baik jika Anda lebih banyak bersujud dan lebih sedikit berbicara. Gadis muda berwajah bulat itu tiba-tiba membelalakan matanya karena terkejut, merasa seperti baru saja mendengar lelucon paling lucu di seluruh dunia. Dia menatap tajam ke arah wanita tua yang mulai beruban itu, mencoba mencari tahu apakah dia sudah gila. Jika saya ingat dengan benar, Balai Perona Pipi selalu menjadi kekuatan kelas 2 di negara langit tinggi sejak didirikan 200 tahun yang lalu, Zhu Fengxian berkomentar dengan suara apatis. Balai Perona Pipi telah ditekan selama ini. Apa? Mungkin seseorang telah muncul di atas kalian para wanita suatu saat selama 30 tahun terakhir. Chen Ping'an bisa merasakan sakit kepala yang mulai muncul. Mereka hanya berlindung dari hujan, jadi bagaimana mereka bisa menemukan permusuhan misterius antara dua kekuatan dari dunia kultivasi? Ada energi yin yang tidak normal dan aura pembunuh yang terkandung dalam hujan deras, dan Chen Ping'an telah mengungkapkan hal ini kepada yang lain dengan beberapa kata sederhana. Namun, yang terbukti penting dalam menghentikan geng rawa besar dan Balai Perona Pipi mereka bukanlah Chen Ping'an yang membujuk mereka agar tidak membakar jembatan dan mempersempit jalur kultivasi mereka, juga bukan jimat penerangan energi yang telah digunakannya. Sebaliknya, pernyataannya adalah bahwa para dewa dari kuil Osmanthus Emas belum keluar untuk mengatasi situasi tersebut. Ini menyiratkan bahwa kuil Osmanthus Emas sedang merencanakan terlebih dahulu dan bergerak kemudian, sengaja tampak lemah untuk menarik musuh mereka keluar, atau para Taois di sana benar-benar lebih lemah dari musuh mereka dan hanya bisa bersembunyi di kuil untuk menghindari konflik apapun. Tidak peduli situasi mana di antara kedua situasi ini yang benar, para wanita dari Blue Share Hall di Lofty Sky Nation tidak bersedia terlibat dalam pertarungan antar dewa dan mengorbankan diri mereka sendiri, sekalipun mereka kenal dengan dewa tua dari kuil Osmanthus Emas. Adapun iblis tua Zhu Fengxian yang pernah menyebabkan pertumpahan darah di dunia kultivasi beberapa negara, dia bahkan lebih berpengalaman dan bijaksana. Dia mendaki Gunung Pinggang Biru dengan harapan membangun hubungan dengan kuil demi kultivasi cucunya. Kuil tahu juga akan mendapatkan murid yang berharga, jadi ini hanyalah masalah kedua belah pihak yang memuaskan kebutuhan mereka sendiri. Geng rawa besar tidak akan pernah menundukkan kepala kepada orang lain, dan Zhu Fengxian tentu saja tidak mau menjadi antek kuil Osmanthus Emas. Chen Ping'an kembali ke tempat asalnya, dan Pei Qian tampak seperti antek yang patuh saat dia membawa lempengan batu kecil dari suatu tempat yang tidak diketahui dan menawarkannya kepada Chen Ping'an sebagai bangku kecil. Dia berjongkok di tanah dan dengan marah membersihkan kotoran dari lempengan batu sambil mendongak dan menghibur, "Tidak apa-apa, Guru, Anda masih tampak sangat anggun dan berbudi luhur. Hanya ada beberapa cacat kecil selama permainan terakhir, tetapi cacat ini dapat diabaikan dan dianggap remeh." Pei Qian juga mempelajari beberapa aturan tentang alat musik dan go dari Little Bai, dan dia belajar cara memasak beberapa hidangan pendamping anggur dari Julian. Melihat Pei Qian selalu membantu dan cukup bekerja keras, Julian menghadiahinya sebuah novel tentang seniman bela diri pengembara di dunia kultivasi. Pei Qian begitu asyik dengan novel ini, sampai-sampai dia hampir lupa makan dan tidur. Selain itu, dia juga mempelajari banyak frasa sandi yang berkaitan dengan dunia kultivasi dari Sui Youbian. Misalnya, jalan ini milikku, dan pohon-pohon ini ditanam olehku. Jika kau ingin lewat, bayar saja. Ada juga, bandit kurang ajar, kau berani menghalangi jalanku dan merampokku? Makan tombakku, dan seterusnya. Zhang Xianfeng melirik tirai hujan tebal di luar, dan dia merasa sedikit cemas saat berkata dengan suara pelan, hujan deras yang dipenuhi energi yin ini sudah berlangsung lama. Bahkan pemurniki di tingkat pengamatan laut mungkin tidak dapat menahannya untuk waktu yang lama. Tentu saja, ini kecuali mereka membuat formasi pemanggil hujan. Namun, jika hujan deras ini benar-benar disebabkan oleh sebuah formasi daripada kemampuan mistis pemurniki, maka jumlah uang yang dibutuhkan sangat mahal sehingga mereka mungkin juga menyebarkan koin kepingan salju dari langit. Dengan kata lain, kemungkinan besar ini diatur oleh pemurniki di tingkat gerbang naga. Aku ingin tahu apa dasar kultivasi para pendeta tahu dari kuil Osmanthus Emas? Bisakah mereka mengatasi hujan yin yang memengaruhi keberuntungan daerah ini? Zhang Xianfeng berbicara dengan lembut, namun Zhu Fengxian dan wanita tua dari Aula Blue Share adalah Grandmaster seni bela diri dari dunia kultivasi, jadi mereka secara alami dapat mendengarnya dengan jelas jika mereka sedikit berkonsentrasi.
Zhu Fengxian tidak menghiraukan fakta bahwa dia menguping, dan dia tersenyum pada wanita tua itu dan bertanya, karena Aula Blueshare memiliki hubungan yang baik dengan kuil Osmanthus emas, saya kira Anda menyadari betapa hebatnya kemampuan mistis Master Kuil itu. Wanita tua itu ragu sejenak sebelum mengangguk dan menjawab, dikatakan bahwa Master Kuil Zhang Kuo berusia 200 tahun, dan dia berada di tingkat gerbang naga, yang memungkinkannya mengendalikan angin dan hujan seperti naga banjir di awan. Zhu Fengxian mengerutkan kening dan bertanya, sebuah rumor telah menyebabkan kehebohan besar di dunia kultivasi baru-baru ini. Mereka mengatakan Zhang Kuo berkultivasi dalam pengasingan selama beberapa dekade dan ketika dia keluar, dia telah menjadi makhluk abadi duniawi yang legendaris. Bukankah ini masalahnya? Wanita tua itu tersenyum pahit dan menjawab, seberapa tinggi dan transenden seseorang setelah membentuk inti emas dan menjadi abadi bumi? Apakah mereka masih perlu merekrut murid? Mereka cukup fokus pada kultivasi dan mengejar Dao Agung. Pemimpin geng tua Zhu, jika kamu menjadi abadi bumi, apakah kamu masih bersedia mengambil uang dari kolam kecil dan berlumpur? Bahkan jika ada emas dan perak asli, hal-hal yang dihargai oleh orang-orang dari dunia kultivasi dan akan membungkuk untuk mengumpulkannya. Apakah para abadi dari pegunungan peduli dengan hal-hal ini? Tentu saja, sebenarnya benar bahwa Master Kuil Zhang Kuo memiliki potensi untuk menjadi abadi bumi. Kamu tidak perlu meragukannya, itu hanya masalah waktu. Cucu perempuanmu pasti akan memiliki masa depan yang cerah jika dia menjadi murid Master Kuil Zhang Kuo dan berkultivasi di kuil Osmanthus emas. Zhu Fengxian mengangguk mengerti, dengan ekspresinya juga menjadi sedikit lebih ramah. Sebagai seniman bela diri tingkat 7, Zhu Fengxian akan merasa sedikit khawatir terhadap pemurni Qi di tingkat gerbang naga. Namun, dia tidak akan benar-benar takut pada mereka. Beberapa pemurni Qi tingkat tempat tinggal dan tingkat pengamatan laut telah tewas di tangannya. Namun, Zhu Fengxian bersedia menunjukkan rasa hormat terhadap seorang pendeta atau tingkat gerbang naga yang berpotensi menjadi dewa bumi tingkat inti emas di masa depan. Orang seperti itu secara alami memiliki kompetensi untuk menjadi mentor Dao cucunya. Geng rawa besar pasti akan memerintahkan seseorang untuk diam-diam pergi ke kuil Osmanthus emas Gunung Pinggang Biru untuk memberi mereka beberapa persembahan perak setiap tahun. Zhang Xianfeng mendesah dalam hatinya. Mereka yang berada di luar gunung tentu saja tidak mengerti mereka yang berada di gunung. Pemimpin geng tua Zhu Fengxian dan wanita tua dari Aula Prona Pipi sama-sama memiliki kesan yang sangat idealis tentang para dewa dari gunung, memandang mereka sebagai makhluk tertinggi yang tidak menodai diri mereka dengan hal-hal fana yang tidak murni. Namun, apa yang istimewa dari para dewa bumi tingkat inti emas? Mereka juga perlu bekerja keras untuk mengumpulkan kekayaan. Lagi pula, tidak ada yang lebih baik daripada kultivasi dalam hal menghabiskan uang. Tentu saja, kecuali para kultivator pengembara yang terbiasa menyendiri, sebagian besar dewa bumi yang memiliki gunung atau gua tempat tinggal tidak perlu menyibukkan diri dengan hal-hal fana yang sepele. Mereka tentu saja memiliki bawahan untuk menangani hal-hal ini, dan mereka hanya perlu fokus pada kultivasi. Dalam hal ini, wanita tua dari Aula Prona Pipi setengah benar dengan tebakannya. Pada saat ini, guntur dan kilat tiba-tiba menggelegar melalui kedalaman gunung yang ditutupi oleh tirai hujan di kejauhan, menyebabkan bumi bergetar dan angin serta hujan berubah arah. Satu demi satu, beberapa lolongan memekakkan telinga merobek gunung. Seolah-olah seekor singa sedang mengaum dengan marah. Namun, fenomena aneh ini hanya berlangsung sesaat. Sekali lagi, hanya ada suara angin menderu dan hujan deras antara langit dan bumi. Sekitar 15 menit kemudian, Sui Youbian, Julian, dan Zhu Fengxian mendongak dan mengintip keluar gua pada waktu yang hampir bersamaan. Ekspresi Zhu Fengxian tetap tidak berubah, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak segera menegang. Di antara kelompok bawahan abadi muda yang terhormat, dua dari mereka memiliki intuisi yang tidak kalah tajam darinya. Seseorang harus menyadari bahwa Zhu Fengxian adalah salah satu dari 4 Grand Master Superior dari Azure Phoenix Nation, Fortuny Mountain Nation, dan Lofty Sky Nation. Pertarungannya dengan seorang abadi 30 tahun yang lalu telah merusak fondasi martial Dao-nya, dan dia masih belum kembali ke puncaknya bahkan setelah memulihkan diri selama 30 tahun. Hal ini mengakibatkan dia menjadi yang terlemah dari 4 Grand Master Superior. Namun, harimau yang sakit tetaplah harimau, dan Zhu Fengxian jauh dari berada dalam kesulitan. Dia hanya naik dari peringkat kedua ke keempat, dan bagi semua orang selain 3 orang di atas, dia adalah eksistensi yang terpenting. Dengan acara-acara besar yang berkaitan dengan Buddhisme dan Taoisme yang diselenggarakan di wilayah ini selama 3 tahun berturut-turut, memang benar bahwa banyak kultivator telah ditarik keluar dari persembunyian mereka. Namun, berapa banyak yang terbaik di antara mereka? Memang ada beberapa yang disebut Grand Master yang lebih rendah, tetapi orang-orang ini tidak lebih dari seniman bela diri tingkat 7 yang lemah dengan basis kultivasi yang tidak stabil. Dalam pertarungan sesungguhnya, orang-orang ini hampir tidak akan mampu menerima beberapa pukulan dari Zhu Fengxian dan para Grand Master unggul lainnya. Jadi, bagaimana mungkin begitu banyak elit yang kuat muncul sekaligus dalam pertemuan tak terduga di pegunungan ini?
Selain wanita cantik jelita dengan pedang di punggungnya dan lelaki tua yang tampak ramah dengan punggung bungkuk, ada juga lelaki berwibawa dan mengesankan dengan pedang serta lelaki pendiam namun tampak kuat itu. Keduanya jelas merupakan elit yang sangat cakap dari dunia kultivasi juga. Inilah satu-satunya alasan mengapa Zhu Fengxian terkesan dengan Chen Ping'an sejak awal. Awan hanya tunduk pada naga dan angin hanya tunduk pada harimau, jadi jika pemuda abadi yang terhormat itu tidak cukup kuat, bagaimana mungkin dia bisa menang atas para Grandmaster seperti itu? Hujan yang menggelegar berangsur-angsur mereda. Beberapa pendeta muda tahu dari kuil Osmanthus emas tiba di luar gua batu. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pendeta dengan wajah seperti batu giok dan senyum yang memikat. Selain payung mereka sendiri, para pendeta yang berdiri di belakangnya juga membawa seikat payung kertas minyak di tangan mereka. Hanya pendeta tahu yang berdiri di depan yang tidak memiliki apapun di tangannya, tampak sangat anggun dan berwibawa saat dia menutup payungnya dan berjalan di dalam gua batu. Namun, auranya berbeda dari tuan muda biasa dari klan kaya. Pendeta tahu itu melihat ke arah orang-orang di dalam gua dan berkata sambil tersenyum tipis, ada orang-orang jahat yang membuat masalah dan berusaha merusak kekayaan kuil Osmanthus emas. Namun, tidak perlu panik. Kepala kuil dan dua orang teman baiknya dari jauh telah menarik kembali kemampuan mistik mereka. Kalian dapat tenang dan mendaki gunung bersamaku. Orang-orang jahat itu telah ditangkap dan dihukum, dan tidak seorang pun dari mereka yang berhasil melarikan diri. Wanita tua dari balai perona pipi itu melirik Qin Cheng, tidak mampu menahan kegembiraan di matanya. Ketika mendengar guntur dan kilat yang memekakkan telinga saat itu, wanita tua itu sudah berspekulasi dengan penuh harapan dan merasa sangat terharu. Balai perona pipi memiliki harapan yang tinggi untuk Qin Cheng, dan sangat tidak mungkin kecelakaan lebih lanjut akan terjadi begitu dia berhasil menjadi murid kuil Osmanthus emas. Mendengar pendeta Taois yang tampan itu mengonfirmasi bahwa dua teman baik kepala kuil telah datang dari jauh untuk membantu, wanita tua itu tidak dapat menahan perasaan campur aduk saat mengingat potret abadi yang disayangi oleh leluhur tua balai perona pipi. Sebelum meninggal, leluhur tua itu masih meminta dia yang masih muda dan seorang saudari senior lainnya untuk memegang kedua sisi gulungan gambar dan membukanya, memungkinkan dia untuk menatap penampilan pria itu untuk terakhir kalinya. Itu karena lelaki abadi itu telah memerintahkan seseorang untuk menyampaikan pesan ke aula perona pipi sehingga mereka berusaha keras untuk menjaga Qin Cheng dan membawanya ke kuil Osmanthus emas untuk berkultivasi. 100 tahun telah berlalu, dan ini adalah pertama kalinya dia secara aktif melakukan kontak dengan aula perona pipi. Jadi, semua orang di aula perona pipi sangat senang. Pendeta tahu yang tampan dan tampak sangat halus dan transenden itu tersenyum dan melanjutkan, kanopi payung-payung ini terbuat dari kertas minyak biasa, tetapi batangnya istimewa, terbuat dari cabang-cabang pohon Osmanthus yang diresapi dengan energi spiritual oleh para senior di kuil. Payung-payung ini dapat menghalangi angin iblis dan hujan pembunuh, jadi kalian tidak perlu khawatir diserang oleh energi jahat bahkan jika kalian menyeberangi gunung dan sungai, atau berjalan melalui kuburan pada malam hari sendirian. Entitas Yin secara alami akan mundur dan melarikan diri jauh ketika mereka menemukan payung-payung ini. Kepala kuil khawatir akan ada anggota keluarga di antara pasukan kalian yang belum pernah berlatih seni bela diri, jadi dia secara khusus memintaku untuk turun gunung untuk menyerahkan payung-payung ini kepada kalian. Dia memberikan sekitar selusin payung kertas minyak. Seorang pendeta tahu kecil dengan bibir penuh dan gigi berkilau langsung memperhatikan Pei Qian, karena dia tampak seusia dengannya. Ketika pendeta tahu yang tampan itu memerintahkan mereka untuk memberikan payung, dia segera berlari ke arah gadis kecil yang kecoklatan itu, memberinya payung sambil tersenyum lebar. Pei Qian tidak menyukai payung-payung jelek dari kuil Tao Osmanthus emas ini, tetapi dia tidak bisa menolaknya dengan kasar karena Chen Ping'an berdiri tepat di sebelahnya. Dia harus mematuhi aturan yang ditetapkan oleh gurunya. Karena itu, dia dengan sopan menolak tawaran pendeta Tao kecil itu sebelum dengan sungguh-sungguh berterima kasih padanya karena telah bertanya. Pendeta Tao kecil itu sedikit khawatir, dan dia berkata bahwa seseorang tidak boleh meremehkan hujan yang dipenuhi energi yin. Ini khususnya berlaku bagi orang-orang dengan tubuh yang lemah dan nasib yang rapuh, karena basah kuyup oleh hujan ini kemungkinan besar akan meninggalkan mereka dengan penyakit yang mengakar. Pada saat itu, bahkan obat-obatan tidak akan dapat menyembuhkan mereka. Selain itu, kuil meminjamkan mereka payung-payung ini secara gratis, jadi tidak ada alasan untuk tidak menerima dan menggunakannya. Bagaimanapun, payung kertas minyak dengan tangkai cabang Osmanthus ini sama sekali tidak berat. Pei Qian sangat kesal karena dia tidak bisa memutar matanya. Chen Ping'an tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat pendeta Tao kecil yang menggemaskan itu menjelaskan bahaya hujan deras ini kepada Pei Qian dengan ekspresi serius. Dia menepuk kepala Pei Qian dan menyuruhnya menerima payung kertas minyak itu. Ia kemudian menatap pendeta Tao yang tampan itu dan bertanya, "Pendeta Tao senior, kudengar kuilmu yang terhormat sedang membuka pintunya untuk menerima murid sekarang. Aku dan teman-temanku tiba di sini secara kebetulan, jadi bisakah kami mengunjungi kuil di puncak gunung untuk menyaksikan upacara besar ini?"
Pendeta Tao yang tampan itu mengangguk dan menjawab sambil tersenyum, tentu saja Anda dapat berkunjung dan menghadiri upacara tersebut. Saat Anda mencapai puncak Gunung Pinggang Biru, Anda hanya perlu mengambil sebuah buku kecil dan mengingat peraturan serta pantangan yang tertera di dalamnya. Pendeta Tao kecil itu segera menoleh ke pendeta Tao yang tampan itu dan berteriak, "Paman muda, saya sudah menghafal semua yang ada di buku itu. Mungkin saya bisa menjelaskannya kepada tuan muda ini saja." Pendeta Tao yang tampan itu tersenyum tipis dan menjawab, "Kalau begitu, Anda dapat menemani tuan muda ini mendaki gunung jika dia bersedia mendengarkan penjelasan Anda." Chen Ping'an menangkupkan tinjunya, tersenyum, dan berkata, "Terima kasih, pendeta Tao senior, dan terima kasih sebelumnya, pendeta Tao kecil." Chen Ping'an berbalik dan menatap Xu Yuanxia dan Zhang Xianfeng, dan keduanya mengangguk ringan sebagai jawaban, memberi isyarat bahwa tidak apa-apa untuk mendaki gunung dan memasuki kuil Tao. Di meja makan pemimpin klan Chen Ping'an duduk di tempat Zhang Xianfeng biasa duduk dan menjelaskan situasinya kepada Xu Yuanxia secara singkat, mengatakan kepadanya bahwa pendeta Tao muda itu telah dibawa pergi oleh gurunya. Bagi seniman bela diri berjanggut besar itu, ini tidak lebih dari sekadar perpisahan biasa. Selama tahun-tahun awalnya di medan perang, ia telah terbiasa dengan perpisahan abadi dengan rekan-rekannya. Jadi, bahkan kematian adalah kejadian biasa baginya, bagaimana mungkin hal yang kurang dari itu membuatnya kesal? Chen Ping'an menemani Xu Yuanxia dan minum beberapa gelas anggur. Bahkan, sebelum memasuki ruang makan dan duduk di meja, ia telah mengeluarkan 2 teko anggur Osmanthus, 1 untuk pemimpin klan dan 1 untuk dinikmati bersama Xu Yuanxia. Pemimpin klan tua itu telah minum minuman keras sorghum sepanjang hidupnya, jadi kesannya tentang alkohol adalah bahwa alkohol akan membakar tenggorokan dan membakar perut. Ia juga orang yang terus terang, jadi ia meminta guru desa yang duduk di sebelahnya untuk menerjemahkan komentarnya kepada Chen Ping'an. Dengan menggunakan dialek resmi benua botol berharga timur, guru desa mengulang kata-kata pemimpin klan tua itu kepada Chen Ping'an, mengatakan bahwa anggur ini kemungkinan besar sangat mahal. Namun, rasanya sangat lembut dan tidak cukup kuat, artinya anggur itu kurang beraroma. Jika demikian, anggur itu akan cocok untuk para wanita di desa. Chen Ping'an merasa sedikit tidak berdaya setelah mendengar ini. Xu Yuanxia juga sangat menyadari betapa berharganya anggur Osmanthus ini. Ini adalah anggur yang benar-benar dapat memperpanjang umur manusia biasa. Bahkan, 1 cangkir anggur ini saja lebih berharga daripada semua minuman keras sorghum di desa ini jika digabungkan. Namun, pemimpin klan tua itu memiliki pendapat yang begitu rendah tentangnya. Xu Yuanxia hampir tersedak anggurnya. Setelah makan malam, Chen Ping'an dan Xu Yuanxia berjalan-jalan di sekitar desa yang tenang. Chen Ping'an mengembalikan pedang pendek itu kepada Xu Yuanxia, dan Xu Yuanxia menyimpan senjatanya sambil mendengarkan Chen Ping'an menggambarkan guru Zhang Xianfeng. Hal terpenting adalah seberapa jauh Anda dapat melakukan perjalanan seperti itu. Perbedaan antara menempuh jarak beberapa puluh meter dan beberapa puluh kilometer seperti perbedaan antara langit dan bumi. Mengenai menggambar jimat di tanah untuk membawa orang lain pergi. Sejujurnya, saya belum pernah mendengar tentang prestasi seperti itu sebelumnya. Xu Yuanxia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, baiklah jika ini saja. Namun, menggambar jimat di tangan Zhang Xianfeng dan berhasil mengambil bela diri sejati dan pedang pendek dari jarak 1000 km? Teknik macam apa ini? Chen Ping'an mendesah dengan emosi dan menjawab, bagaimana saya bisa tahu? Xu Yuanxia tersenyum dan berkata, tidak peduli apa, untungnya Zhang Xianfeng memiliki guru yang benar-benar kuat. Hanya saja teman muda kita itu terlalu tidak sopan, menyembunyikan hal ini dari kita sepanjang waktu dan memaksaku untuk khawatir apakah dia adalah murid eksternal dari kekuatan kelas 3 di benua alang-alang sempurna. Lagi pula, kebanyakan orang yang mengaku sebagai guru surgawi dari Gunung Longhu yang pergi keluar untuk menaklukkan iblis dan melenyapkan iblis hanyalah penipu. Dunia dibanjiri oleh para pembohong ini. Aku dipenuhi dengan kekhawatiran sepanjang waktu, dan aku dengan hati-hati menyelidiki beberapa kali untuk mencari tahu apakah Zhang Xianfeng ditipu untuk bergabung dengan kekuatan yang menipu orang-orang dengan uang mereka. Jika dia benar-benar menjadi murid seorang penipu yang lemah secara tidak sengaja, maka akan lebih baik baginya untuk memutuskan hubungan ini sedini mungkin. Bahkan, akan menjadi ide yang bagus baginya untuk tidak kembali ke benua alang-alang sempurna utara. Bagaimanapun, mungkin lebih baik aku tidak melihat apa yang dilakukan tuannya, atau aku harus mengangkat rahangku dari tanah. Chen Ping'an menyeringai. Dia tampak menikmati kemalangan Xu Yuanxia. Xu Yuanxia merasa sedikit ragu saat ini. Saat mereka berdua perlahan berjalan di sepanjang jalan setapak batu biru yang mengelilingi kolam, Chen Ping'an berkata, Kakak Xu, silakan bicara apapun yang ada di pikiranmu. Apakah perlu bersikap sopan satu sama lain? Selama perjalanan ke negara Phoenix Biru ini, Zhang Xianfeng pergi bersamaku untuk membawa guci abu itu kembali ke keluarga orang itu, jawab Xu Yuanxia. Lalu, aku pergi bersamanya untuk menghadiri upacara pembebasan air dan tanah serta upacara pemujaan surgawi.
Sejujurnya, sekarang Zhang Xianfeng telah kembali ke kediaman guru surgawi itu bersama gurunya, aku juga mulai sedikit merindukan rumah. Kalau begitu, pulanglah lebih awal, usul Chen Ping'an sambil tersenyum tipis. Xu Yuanxia berhenti dan membelai jenggotnya, berkata, aku telah mengembara di dunia luar selama bertahun-tahun, dan selain mengirim sejumlah uang dan surat ke rumah pada interval tertentu, aku tidak tahu seperti apa kampung halamanku sekarang. Kalau begitu, bagaimana kalau aku ikut denganmu? Chen Ping'an menawarkan dengan suara pelan. Jika menurutmu tidak pantas bagi Wei Xian dan yang lainnya untuk pergi, maka aku hanya akan membawa Pei Qian bersamaku. Aku akan memberitahu Wei Xian dan yang lainnya untuk pergi ke ibu kota negara Azure Phoenix untuk saat ini. Xu Yuanxia tersenyum dan menjabat tangannya, menjawab, kamu bukan gadis cantik atau semacamnya, jadi apakah aku perlu kamu menemaniku pulang? Kamu harus mengikuti rencana awalmu. Tidak perlu mengubah rencanamu untukku. Aku tidak punya rencana sejak awal. Apa? Apakah ada sesuatu di kota asalmu yang tidak bisa diungkap? Apakah kamu takut aku mengetahui penipuanmu? Xu Yuanxia menghela napas dan berjongkok di samping kolam, menggunakan gagang pedangnya untuk mengetuk jalan berbatu biru dengan lembut. Keluargaku cukup kaya, mereka mungkin dapat dianggap sebagai klan terkemuka di daerah ini. Ada pernikahan yang diatur untukku, dan aku kebetulan melirik wanita muda itu sebelum aku meninggalkan rumah. Dia cukup cantik, dan aku memang menyukainya. Tetapi aku sangat ambisius saat itu, dan aku merasa seperti aku dapat membuat nama besar untuk diriku sendiri hanya dalam 3 hingga 5 tahun. Setelah itu, aku dapat dengan percaya diri melangkah ke kota dan memberinya pernikahan yang megah. Namun sebelum aku menyadarinya, aku telah berkeliaran selama lebih dari 10 tahun. Chen Ping'an berjongkok di samping Xu Yuanxia dan menghiburnya, Kakak Xu, kamu adalah seniman bela diri tingkat 5 yang asli yang juga akrab dengan formasi pertempuran. Jika kamu kembali ke rumah, menjadi jenderal di Istana Kekaisaran seharusnya tidak terlalu sulit, kan? Benar, itu tidak akan terlalu sulit, jawab Xu Yuanxia sambil mengangguk. Namun kemudian dia mendesah. Semakin dekat dengan rumah, semakin gugup saya. Namun, ini adalah respons yang cukup menakutkan jika saya pikirkan. Saya tidak pernah merasa cemas dan gelisah seperti ini, bahkan ketika saya berjuang mempertaruhkan nyawa di medan perang di masa muda saya. Chen Ping'an merenungkan hal ini sejenak. Karena Xu Yuanxia ingin pulang sendiri, tentu saja dia punya alasan untuk melakukannya. Jadi, dia berkata dengan suara pelan, aku berencana untuk pergi ke Pulau Ngarai Biru di Danau Gulungan Bambu berikutnya, dan aku akan mencari seorang anak bernama Gu Ken. Dia juga tinggal di Gang Fas Tanah Liat saat itu, dan sekarang dia adalah murid Liu Ximao, penguasa sejati pemutus sungai. Jika semuanya berjalan lancar, maka aku akan pergi ke Akademi Konfusianisme di negara Sui besar setelahnya dan mencari beberapa anak lain yang juga datang dari kampung halamanku. Kakak Xu, jika kamu menghadapi tantangan apapun di kampung halaman yang terlalu sulit untuk kamu selesaikan sendiri, maka jangan lupa bahwa kamu memiliki 2 teman di dunia kultivasi yang dapat membantu. Zhang Xianfeng mungkin sulit dihubungi sekarang, tetapi kamu selalu dapat menghubungiku. Yah, itu mungkin juga sedikit merepotkan. Pastikan kamu mengirim 2 surat sekaligus, jangan sampai aku melewatkan pesanmu. Xu Yuanxia menepuk bahu Chen Ping'an sebelum menunjuk ke kolam di depan mereka dan berkata, kampung halamanku dapat dibandingkan dengan kolam ini kecil dan tidak dapat dianggap sebagai dunia kultivasi atau semacamnya. Sebagai seniman bela diri tingkat 5 dengan 2 senjata yang layak, ini lebih dari cukup bagiku untuk membanggakan dan memamerkannya. Bahkan pengawas provinsi akan memperlakukanku sebagai tamu terhormat. Lagi pula, apakah menurutmu semua orang sepertimu, Chen Ping'an? Chen Ping'an menyerahkan labu pemeliharaan pedangnya kepada Xu Yuanxia dan berkata dengan suara lembut, ini, cicipi ini. Ini adalah anggur yang benar-benar enak. Jika kau menyukainya, maka kau dapat membawa anggurnya. Tentu saja, kau tidak dapat membawa labu anggurnya. Xu Yuanxia sedikit skeptis, namun wajahnya langsung memerah setelah dia menyesap anggur obat yang dimurnikan dari inti emas naga banjir tingkat baru dari labu anggur merah tua. Nafas ki sejati di dalam tubuhnya bergejolak, dan mengalir deras melewati titik-titik akupunturnya bagaikan ombak besar yang menghantam tebing batu. Xu Yuanxia dengan tergesa-gesa menyalurkan kinya untuk menstabilkan tubuhnya, dan butuh sedikit usaha baginya untuk mencerna efek kuat dari anggur obat itu. Dia bersendawa dan mengembuskan napas ki keruh yang telah lama tertahan di tubuhnya dan tidak dapat dimurnikan. Dia menyeka mulutnya, dan ada kilatan terang di matanya saat dia berseru, anggur ini benar-benar luar biasa. Seniman bela diri hanya perlu minum seteguk untuk melihat hasil yang menakjubkan. Chen Ping'an tidak terburu-buru untuk mengambil kembali labu pemeliharaan pedang, jadi dia menyilangkan lengannya dan terkekeh, apakah menurutmu semua orang sepertimu, Xu Yuanxia? Apakah menurutmu semua orang bisa minum anggur obat dari labu anggur ini?
Shu Yuanxia tertawa terbahak-bahak dan tidak menahan diri lagi, memiringkan kepalanya ke belakang dan minum seteguk besar anggur obat lagi, menggunakannya untuk membersihkan ki sejatinya yang murni dan mengeluarkan semua kotoran. Tak merasa puas dengan itu, ia meneguk lagi anggur obatnya untuk ketiga kalinya, lalu langsung duduk bersila, berdiam diri cukup lama bagaikan seorang pendeta tua. Ketika Shu Yuanxia membuka matanya lagi, dia menyerahkan labu anggur itu kepada Chen Ping'an dan berkata, "Baiklah, 3 sudah cukup. Akhirnya aku punya sesuatu untuk dinantikan sekarang, dan aku bisa bermimpi menjadi seniman bela diri tingkat 6. 3 teguk anggur ini sudah cukup, dan minum lebih banyak akan lebih banyak ruginya daripada manfaatnya. Fondasiku sebagai seniman bela diri tidak cukup kuat, jadi aku tidak bisa minum terlalu banyak. Aku akan meminta lebih banyak kepadamu ketika aku berhasil menembus penghalang terakhir tingkat ke-5 dan naik ke tingkat ke-6." Chen Ping'an sedikit bingung. "Kalau begitu, mengapa tidak membawa anggur itu bersamamu? Ini akan menyelamatkanmu dari kesulitan untuk memintanya padaku nanti." Meskipun Chen Ping'an membutuhkan anggur obat ini untuk memelihara fisik dan jiwanya saat ini, dia telah memulai jalur kultivasi seni bela diri yang tepat. Jadi, tidak minum anggur obat ini hanya akan mengakibatkan kecepatan kultivasinya menjadi agak lambat. Dulu di kota Naga Tua, anggur obat ini sangat membantu di masa sulit, terutama karena Chen Ping'an baru saja terluka parah oleh senjata surgawi Du Mao. Namun, sekarang, itu hanya pelengkap saja. Namun, ceritanya berbeda bagi Shu Yuanxia. Anggur obat yang berharga ini yang tidak dapat dibeli dengan uang memiliki implikasi yang mendalam bagi para seniman bela diri berjanggut besar. Mengabaikan kekaisaran Li Agung, negara-negara kecil di benua botol harta karun timur memperlakukan seniman bela diri dengan sangat berbeda tergantung pada basis kultivasi mereka. Memang, perbedaan antara bagaimana seniman bela diri tingkat ke-5 dan seniman bela diri tingkat ke-6 diperlakukan seperti jurang antara langit dan bumi. Faktanya, seniman bela diri tingkat ke-7 mungkin cukup kuat untuk memengaruhi keberuntungan bela diri sebuah negara kecil. Jika demikian, seniman bela diri tingkat ke-6 yang memiliki potensi untuk mencapai tingkat ke-7, tingkat tubuh Fajra, secara alami akan dihargai dan direkrut oleh para penguasa negara-negara yang lebih kecil. Shu Yuanxia melirik Chen Ping'an dan menjawab, "Anggur obat ini dapat mempercepat kultivasi seseorang dan tidak meninggalkan efek samping apapun, jadi ini jelas merupakan harta karun yang sangat berharga. Namun, ini belum tentu bermanfaat bagi seniman bela diri yang perlu mengendalikan kondisi mental mereka setelah maju. Dengan anggur obat ini, mereka pasti akan mulai merasa beruntung. Mereka mungkin tidak mengendurkan latihan fisik mereka, tetapi kondisi mental mereka mungkin menjadi terlalu tenang. Jika demikian, teknik tinju mereka secara alami akan menjadi lemas dan lamban." Chen Ping'an, apakah menurutmu seniman bela diri di dunia ini dapat mengendalikan diri dan menahan diri untuk tidak minum anggur obat ini jika setiap tegukan dapat membantu mereka meningkatkan basis kultivasi mereka? Shu Yuanxia menatap ke kejauhan dan mendesah dengan emosi, "Meskipun aku sangat menyadari bahwa minum terlalu banyak anggur obat ini akan berdampak buruk pada kultivasiku dalam jangka panjang, aku harus mengakui bahwa aku tidak akan dapat mengendalikan dorongan untuk meminumnya. Bagaimanapun, aku seorang pemabuk, jadi apakah aku akan peduli dengan hambatan kultivasiku atau apapun begitu aku mulai minum? Aku akan menikmati diriku sendiri sepuasnya sebelum aku mulai memikirkan hal-hal ini." Dalam hal tekad mental seseorang di jalur kultivasi, Shu Yuanxia mengakui bahwa ia lebih rendah dari Zhang Xianfeng dan bahkan lebih rendah dari Chen Ping'an. Chen Ping'an mengangguk dan berkata, "Kalau begitu aku akan menunggumu mencapai tingkat ke-6 terlebih dahulu. Ketika saatnya tiba, aku akan memberimu anggur ini sebagai anggur perayaan. Saat kalian bepergian ke utara kali ini, jangan lupa untuk mengunjungi pedang suci Song dan kedua anak di prefektur Blucher jika kalian berkesempatan untuk bepergian melalui negara pakaian berwarna-warni dan negara sisir air." Shu Yuanxia tiba-tiba berkata, "Tentu saja, kalian juga harus mengunjungi pasangan itu di Tanah Hantu." Chen Ping'an tersenyum dan menjawab, "Tentu saja. Aku perlu mentraktir senior Song dengan hotpot, dan aku perlu memeriksa kedua anak itu untuk melihat apakah perjalanan kultivasi mereka berjalan lancar. Aku juga perlu mengunjungi tanah tua itu untuk mencoba daging babi rebus dengan rebung kering buatan nenek tua." Shu Yuanxia tertawa terbahak-bahak. Selain kultivasi dan kekayaan, Chen Ping'an masih Chen Ping'an yang sama seperti sebelumnya. Dia menepuk bahu pemuda itu lagi, mengerahkan lebih banyak kekuatan daripada terakhir kali. Suaranya penuh dengan energi dan semangat saat berkata, "Chen Ping'an, baik kamu maupun Zhang Xianfeng harus berkultivasi dengan sungguh-sungguh dan membuat nama untuk diri kalian sendiri. Ketika kalian menjadi sukses dan terkenal di masa depan, aku juga akan dapat membanggakan diri di depan orang lain ketika aku mendengar prestasi kalian di kampung halamanku. Pada saat itu, banyak orang akan menangis dan berteriak saat mereka memohon padaku untuk minum bersama mereka dan menceritakan kisah tentang kamu dan Zhang Xianfeng." Chen Ping'an menangkupkan tinjunya dan berkata dengan geli, "Terima kasih atas restumu, Kakak Shu."
Shu Yuanxia berdiri dan berkata, "Baiklah, sebelumnya masih baik-baik saja saat kita jalan-jalan santai, dan aku tidak benar-benar merasakan apapun. Namun sekarang saat aku memikirkan rumah, perutku seperti menginginkan anggur dan membuat perutku mual. Akan terasa tidak enak jika aku tidak menyesapnya. Haha, teko anggur tua itu tidak lain adalah kampung halamanku, sudah waktunya berangkat." Chen Ping'an juga berdiri, berkata, "Kalau begitu aku akan menemanimu ke kamar untuk berkemas. Aku akan pergi denganmu sebentar." Shu Yuanxia melotot padanya dan memarahi, "Mengapa begitu sentimental? Kamu perlu belajar dari Zhang Xianfeng dalam hal perpisahan. Lihatlah betapa lugas dan cepatnya dia. Dia langsung pergi saat diperlukan." Chen Ping'an memutar matanya dan membalas, "Dia? Aku akan sangat terkesan jika Zhang Xianfeng tidak menangis saat ini. Sebenarnya, mengapa kita tidak bertaruh untuk ini?" Shu Yuanxia mengusap dagunya dan berkata, "Tidak ada yang bisa diajak bertaruh." Si idiot itu bersembunyi dari tuannya dan diam-diam menangis terseduh-seduh. Chen Ping'an juga mengusap dagunya, berkata, "Apakah ini kasus orang-orang hebat yang berpikir sama?" Shu Yuanxia tertawa dan melangkah pergi, memberitahu Chen Ping'an bahwa tidak perlu mengantarnya pergi. Namun, seniman bela diri berjanggut besar itu tiba-tiba teringat bahwa hari sudah larut malam, dan sangat mungkin banyak wanita dan anak-anak sudah tidur. Karena itu, dia menenangkan diri dan melambaikan tangan selamat tinggal dengan membelakangi Chen Ping'an. Dia tidak ragu atau berhenti sama sekali. Berdiri di sana, Chen Ping'an pasti merasakan sedikit kesedihan karena perpisahan. Sekitar 30 menit kemudian, Pei Qian perlahan berjalan dengan mata mengantuk. Berlari melalui ganggang di malam hari cukup menakutkan, sehingga jimat kertas kuning itu sekali lagi menempel di dahinya. Setelah menemukan Chen Ping'an, dia bertanya dengan bingung, "Mengapa paman berjanggut besar itu melarikan diri? Apakah dia berutang uang kepadamu, Tuan? Apakah dia tidak mampu membayarnya, sehingga dia merasa terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya? Jadi dia menyelinap pergi di malam hari?" Pei Qian merasa sangat kesal dengan ini, jadi dia menghentakkan kakinya dengan marah dan meninju telapak tangannya sebelum menggerutu, "Paman malang berjanggut besar itu terlalu tidak setia. Jika dia tidak punya cukup uang untuk membayar utangnya, maka dia bisa meminjam uang dariku secara diam-diam. Aku tidak akan membocorkan tindakannya yang memalukan itu kepada guru atau semacamnya." Dia tidak yakin mengapa, tetapi dia punya firasat bahwa Chen Ping'an sangat bahagia sepanjang waktu setelah bertemu dengan pendeta Tao muda dengan bakat yang biasa-biasa saja dan paman berjanggut besar dengan suara yang sangat keras. Sepertinya dia bahkan lebih bahagia daripada jika dia menghasilkan banyak uang. Namun, kenyataannya, sejak bertemu dengan banteng tanah kuning di celah gunung, gurunya telah kehilangan uang, lalu kehilangan uang, dan kemudian kehilangan lebih banyak uang. Memang, bukankah dia memberi Zhang Xianfeng sebuah kotak kayu biru? Kotak yang berisi semacam segel penting? Terlebih lagi, selama perjalanan mereka dari kota naga tua ke stasiun feri Wasp Tail, apakah tuannya bersedia meminum anggur osmanthus dan anggur abadi air sumurnya setiap hari? Dilihat dari penampilannya, berteman di dunia kultivasi sama sekali tidak ada artinya. Lagi pula, melakukan hal itu akan menyebabkan seseorang kehilangan semua uangnya. Chen Ping'an tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu mengoreksi, "Pamanmu yang berjanggut besar itu benar-benar merindukan rumah. Kita bisa mencarinya di masa depan, dan kamu juga bisa mencarinya sendiri saat kamu mulai menjelajahi dunia kultivasi. Kamu kemungkinan besar sudah cukup umur untuk minum saat itu, jadi kamu perlu ingat untuk membawa anggur yang enak saat mengunjunginya." Pei Qian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dunia kultivasi penuh dengan bahaya, dan anggur terlalu mahal. Aku sudah memutuskan untuk tidak menjelajahi dunia kultivasi." Chen Ping'an memutar telinganya dan memarahi, "Berapa umurmu? Dan kau mengatakan padaku bahwa dunia kultivasi penuh dengan bahaya." Pei Qian berdiri dengan jinjit dan memohon belas kasihan, sambil berkata, "Pak Tua Wei dan paman berjanggut besar itu mengatakan hal yang sama. Aku merasa mereka cukup mengesankan dan gagah berani ketika mengatakan ini, jadi aku memutuskan untuk mengulanginya dengan santai juga." Chen Ping'an melepaskan telinganya dan terkekeh, "Gunakan meditasi jalan 6 langkah untuk kembali ke kamarmu dan tidur." Pei Qian sekarang sudah bisa melakukan meditasi jalan 6 langkah dengan cukup baik, tetapi dia masih belum bisa menangkap esensi dari meditasi berdiri dan jurus tungku pedang yang sesuai. Mengenai jurus langit dan bumi, Pei Qian memang sangat tertarik untuk mempelajarinya. Akan tetapi, dia tidak bisa memahami jurus ini apapun yang terjadi. Ini karena dia bahkan belum bisa berdiri dengan tangan. Malam yang tenang berlalu. Ayam jantan mulai berkokok sangat pagi di desa pegunungan, tetapi Chen Ping'an tidak keluar jalan-jalan setelah bangun tidur. Ini karena para praktisi seni bela diri di desa akan berkumpul dan berlatih bersama sekitar setengah jam lagi. Mereka akan berlatih bersama di pagi dan malam hari, dan mereka akan terus berlatih hari demi hari, tahun demi tahun. Ini berlaku untuk semua pria di desa, baik mereka masih muda maupun pria dewasa. Faktanya, bahkan wanita pun diizinkan untuk bergabung jika mereka mau.
Banyak orang di desa ini yang bekerja sebagai pengawal bersenjata, jadi wajar saja jika seseorang tidak memiliki keterampilan bela diri yang baik, akan sulit untuk membangun reputasi yang baik. Menurut guru desa, reputasi pemimpin klan mereka, yang dikenal sebagai Chen S. Archway, sangat berguna di provinsi bangsa Azure Phoenix ini ketika keturunan klan Chen bekerja sebagai pengawal bersenjata atau bepergian ke seluruh dunia kultivasi. Ketika Chen Ping'an berjalan melewati tempat latihan bela diri klan Chen kemarin, dia tidak berhenti untuk mengamati seperti yang dia lakukan pada sekolah bela diri di Tanah Suci Bunga Teratai. Sebaliknya, dia berjalan cepat melewatinya dan pergi. Tidak hanya itu, Chen Ping'an bahkan berbicara dengan 4 seniman bela diri dari Tanah Suci Bunga Teratai, terutama Lu Baixiang dan Sui Youbian, dan memberitahu mereka bahwa sebaiknya menghindari berjalan-jalan dengan senjata di desa pegunungan ini. Mereka perlu beradaptasi dengan tradisi dan adat setempat. Pagi ini, Chen Ping'an dan teman-temannya berkumpul untuk sarapan. Setelah selesai sarapan, mereka akan bersiap meninggalkan desa dan menuju ibu kota negara Azure Phoenix. Sebelum meninggalkan negara itu, Chen Ping'an ingin menyaksikan perdebatan besar antara agama Buddha dan Taoisme yang telah diorganisir oleh Kaisar dengan segenap tenaganya. Selain stasiun feri Wasp Tile, yang terletak di persimpangan 3 negara, ada juga stasiun feri abadi lainnya yang terletak di wilayah timur negara Azure Phoenix. Rupanya, stasiun itu sedikit lebih besar dari stasiun feri Wasp Tile. Kembali di stasiun feri Wasp Tile, Chen Ping'an dan yang lainnya telah mendengar bahwa perang dan kekacauan sedang melanda wilayah tengah benua botol harta karun timur, dan ini terjadi baik pada para pembudidaya di pegunungan maupun orang-orang di luar pegunungan. Dengan demikian, banyak kapal antar benua yang menuju ke daerah ini telah berhenti beroperasi. Tidak ada stasiun feri di atas danau gulungan bambu, dan 2 stasiun feri terdekatnya terletak di daerah ibu kota negara yang dijaga ketat dan merupakan kekuatan abadi di pegunungan. Namun, kedua tempat tersebut terpengaruh oleh perang yang kacau, dengan pasukan kavaleri berat Kekaisaran Li Agung menginjak-injak seluruh negeri dan membuat darah berceceran di mana-mana. Karena itu, Chen Ping'an ingin mencoba peruntungannya dengan stasiun feri yang terletak di wilayah timur negara Phoenix Biru. Jika tidak, jarak ke danau gulungan bambu akan terlalu jauh untuk ditempuh dengan berjalan kaki. Saat duduk mengelilingi meja dan makan bubur, Chen Ping'an dan yang lainnya tiba-tiba berbalik untuk melihat ke arah halaman yang terletak di luar ruang makan. Sosok seputih salju tampak sangat menarik perhatian saat dengan anggun melayang keluar dari bayang-bayang koridor dan berdiri diam. Ada senyum yang mempesona di wajah orang ini. Itu adalah seorang anak laki-laki muda berpakaian putih dengan aura abadi. Dia tampak lebih halus daripada Chen Ping'an. Pei Qian menatap tamu tak diundang itu dengan linglung, dan entah mengapa, dia buru-buru mengeluarkan jimat penekan iblis pagoda harta karun dan menempelkannya di dahinya. Chen Ping'an meletakkan sumpitnya dan menghela napas pelan. Wei Xian dan yang lainnya sedikit bingung. Selain penampilan dan pakaian orang ini yang luar biasa, mereka sama sekali tidak dapat menentukan kekuatan atau basis kultivasinya. Bahkan, mereka tidak dapat menentukan apakah dia seorang abadi dari pegunungan atau seniman bela diri murni. Hal ini membuat mereka merasa semakin tidak percaya diri. Chen Ping'an berdiri dan berjalan mendekat, berhenti di dekat ambang pintu sebelum bertanya, "Mengapa kamu datang ke sini?" Dengan air mata di matanya dan bibirnya bergetar, bocah lelaki itu terisak-isak dan berteriak saat dia berlari ke arah Chen Ping'an, tampaknya ingin memeluknya dan meratapi rasa sakit karena perpisahan. Itu adalah pemandangan yang sangat menyentuh. "Guru, aku telah membuatmu sangat menderita karena datang terlambat. Murid Cui Dongshan pantas mati 100 kali lipat untuk menebus dosanya." Chen Ping'an langsung mengangkat satu kaki dan menendang, muridnya yang menjijikan itu menjauh. Pei Qian membelalakan matanya karena heran. Dari mana orang ini tiba-tiba muncul? Dilihat dari penampilannya, dia mencoba merebut gurunya. Cui Dongshan berputar berkali-kali di udara, dengan lengan bajunya yang besar berkibar-kibar seperti awan putih yang indah yang disingkirkan oleh tangan seorang yang abadi. Cui Dongshan menyeka air matanya setelah mendarat di tanah. Ia kemudian berlari menghampiri dan meratap, "Guru, Anda pasti mengalami masa sulit berkemah di alam liar saat menempuh perjalanan lebih dari 1 juta kilometer di seluruh dunia. Anda pasti terlalu menderita. Namun, sebagai murid Anda, saya tidak dapat menemani Anda dan membuat hidup Anda lebih mudah. Saya pantas dihukum. Saya benar-benar pantas dihukum." Lu Baixiang segera memahami situasinya. Ia ingat bahwa Chen Ping'an pernah menyebutkan sesuatu tentang seorang murid tidak resmi yang sedang mencari ilmu di Akademi Tebing Gunung Bangsa Sui Besar. Murid tidak resminya ini sangat pandai bermain Go, jadi Chen Ping'an memberitahu Lu Baixiang bahwa ia dapat bermain Go dengan orang ini jika ia memiliki kesempatan di masa mendatang. Chen Ping'an kembali ke dalam dan duduk di meja makan. Pei Qian, yang masih memiliki jimat kertas kuning yang menempel di dahinya, ragu-ragu sejenak sebelum meninggalkan tempat duduknya dan berjalan mendekat untuk duduk di sebelah Sui Youbian. Cui Dongshan melangkah masuk, tetapi dia tidak duduk di sebelah Chen Ping'an. Sebaliknya,
Dia pergi ke dapur untuk mengambil mangkuk dan sepasang sumpit. Setelah itu, dia memilih untuk duduk di sebelah Lehu Baixiang. Dia baru saja akan mengambil sepotong tahu fermentasi untuk dimakan bersama buburnya, tetapi tiba-tiba dia meletakkan sumpitnya dan mendesah, hatiku sangat sakit sehingga aku tidak bisa makan. Chen Ping'an langsung ke pokok permasalahan dan bertanya, apakah kamu datang ke sini karena membaca surat yang kukirim ke Li Baoping? Tetapi mengapa kamu datang ke negara Phoenix Biru? Lagi pula, aku selalu berencana untuk mengunjungi Akademi Tebing Gunung untuk mencari kalian. Mungkin kalian di sini untuk berdebat antara agama Buddha dan Taoisme. Cui Dongxian tersenyum dan menjawab, debat itu tidak lebih dari sekelompok anak ayam yang berebut makanan, tidak ada yang menarik tentang itu. Aku takut aku mungkin tidak sengaja terpeleset dan, di bawah tatapan semua orang, pemuda abadi yang sombong itu tiba-tiba menampar dirinya sendiri dan memarahi, apakah kamu akan mati jika tidak menyombongkan diri? Chen Ping'an tidak bertanya apa-apa lagi, jadi Cui Dongxian juga terdiam saat dia mulai makan. Sumpitnya menjadi kabur, dan jelaslah bahwa dia sangat lapar. Setelah sarapan, Julian dan Pei Qian bekerja sama untuk mencuci piring dan mengepel meja. Cui Dongxian bertanya kepada lelaki tua bungkuk itu apakah dia butuh bantuan, dan Julian dengan sopan menjawab bahwa semuanya sudah beres. Cui Dongxian mengangguk dan meninggalkan ruang makan bersama Chen Ping'an, berjalan santai menuju halaman dengan Skywell. Lehu Baixiang menoleh ke Cui Dongxian dan bertanya, apakah kamu keberatan bermain Go saat kamu senggang? Cui Dongxian bahkan tidak repot-repot menoleh saat dia melambaikan tangan dengan acuh tak acuh dan menjawab, aku tidak tahu cara bermain Go. Semua orang merasa seolah-olah beban berat telah terangkat dari pundak mereka saat dia akhirnya menghilang dari pandangan. Julian berdiri di pintu masuk dapur dan mengeringkan tangannya. Dia melihat ke arah Wei Xian, yang sedang duduk di tangga, dan bertanya sambil tersenyum, apa pendapatmu? Aku melihat seekor ikan besar di sungai yang dalam, jawab Wei Xian dengan suara tenang. Sementara itu, Lehu Baixiang menoleh ke Sui Youbian dan bertanya, menurutmu, apakah orang ini menganggapku kurang terampil untuk bermain Go dengannya, atau menurutmu dia terlalu takut mempermalukan dirinya sendiri? Sui Youbian mengelak pertanyaan itu dan menjawab, tubuh fisiknya cukup aneh. Pei Qian menjulurkan kepalanya keluar pintu untuk mengamati situasi di halaman, seolah-olah dia mencoba bersembunyi dari pemuda tampan berjubah putih yang anggun itu. Seolah-olah dia takut pemuda itu akan tiba-tiba berlari dari koridor dalam sekejap mata. Dari penampilannya, dia benar-benar sangat takut pada Cui Dongxian. Mereka baru makan bersama sekali, tetapi Pei Qian sudah menganggap Cui Dongxian seperti binatang buas. Chen Ping'an berjalan-jalan di ganggang desa pegunungan bersama Cui Dongxian, menyusuri jalan setapak yang mulus dan seperti cermin yang terbuat dari lempengan batu biru. Cui Dongxian dengan patuh berjalan di belakang Chen Ping'an, dan guru serta murid itu tampak seperti dua burung pipit putih saat mereka berjalan di antara tembok-tembok tinggi gang yang agak redup dengan jalan setapak batu biru. Kemudian Cui Dongxian mempercepat langkahnya dan berjalan di samping Chen Ping'an, memegang satu tangan di belakang punggungnya dan menepuk dinding dengan tangan lainnya sambil berkata pelan, Guru, kudengar Anda memperoleh tubuh yang dari Du Mao, kultivator tingkat kenaikan itu. Benarkah? Tubuh yang ini setara dengan tubuh fisik seorang kultivator tingkat abadi, dan ketangguhannya mampu menyaingi seniman bela diri tingkat 9. Belum lagi, Du Mao telah melunakkan dan memurnikan tubuh yang ini menjadi sesuatu seperti dunia kecil. Dengan kata lain, siapapun yang menempati tubuh ini memiliki jalur yang terjamin menuju 5 tingkat atas. Chen Ping'an mengangkat alisnya. Anda mendengar? Mendengar dari siapa tepatnya? Cui Dongxian tersenyum tipis dan menjawab, mereka yang berasal dari pegunungan tentu memiliki cara-cara cerdas mereka sendiri, dan murid Anda tentu memiliki caranya sendiri. Anda menginginkan tubuh yang abadi ini? Chen Ping'an langsung bertanya. Ekspresi Cui Dongxian menjadi rumit, dan dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, tubuhku saat ini adalah tubuh abadi yang ditinggalkan oleh seorang abadi kuno. Selain itu adalah tubuh sejenis naga banjir dari bangsa Shu kuno, jadi itu sama berharganya dengan tubuh yang milik Du Mao, jika tidak lebih. Tapi dengan begitu, siapa yang tidak akan tergoda oleh harta yang langka dan berharga seperti itu? Guru, jika Anda mengasihani saya dan memutuskan untuk menganugerahkan tubuh yang kepada saya dengan lambaian tangannya, maka saya secara alami akan meneteskan air mata rasa terima kasih dan bersedia untuk melayani Anda dengan setia. Di mana saya dapat menemukan entitas yin yang kuat yang cocok dengan tubuh yang abadi ini? Tanya Chen Ping'an. Apakah saya memerlukan roh heroik dari medan perang kuno? Atau apakah saya memerlukan jenderal hantu atau raja hantu dari tanah pemakaman yang tidak bertanda? Cui Dongxian menyeringai lebar dan menjawab, sepertinya kau cukup familiar dengan konsep menempati tubuh abadi. Namun, aku punya kabar buruk untuk disampaikan kepadamu. Baik itu medan perang kuno yang dipenuhi dengan prajurit yin dan jenderal yin yang tak terhitung jumlahnya, atau tanah pemakaman tak bertanda yang menampung mayat ratusan ribu korban, entitas yin yang dihasilkan oleh tempat-tempat ini terlalu rendah.
Dalam hal basis kultivasi, mereka paling-paling hanya berada di tingkat baru lahir. Itu tidak cukup untuk menempati dan menekan tubuh abadi seperti ini. Jika entitas yin seperti itu memasuki tubuh abadi ini, itu akan seperti melemparkan seember minyak mendidih ke dalam tong air. Kedua belah pihak akan saling menolak dan mengikis, yang mengarah pada hasil yang saling merusak. Pada akhirnya, terserah pada keterampilan dan keberuntungan Anda sendiri untuk melihat apakah Anda dapat menemukan entitas yin dengan bakat dan afinitas yang cukup kuat. Itulah aspek yang penting. Adapun basis kultivasi entitas yin, itu tidak terlalu penting. Chen Ping'an diam-diam mengingatnya. Dia kemudian berkata, kita akan berangkat ke ibu kota negara Azure Phoenix, dan kita mungkin melewati kediaman resmi kepala gubernur militer dalam perjalanan ke sana. Kita mungkin tidak mengunjungi kediaman resmi ini, tetapi kepala gubernur militer mungkin tetap mencari kita. Saya ingin memberitahu Anda tentang ini sebelumnya. Cui Dongshan menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk memberi hormat, lalu menjawab, saya akan mendengarkan instruksi Anda, Guru, saya tidak punya keluhan apapun. Selama 5 hari berikutnya, Cui Dongshan sesekali menyanjung Chen Ping'an saat mereka melintasi gunung dan menyeberangi sungai. Selain itu, ia jarang berinteraksi dengan Pei Qian dan keempat seniman bela diri dari gulungan gambar, hampir tidak ada kata-kata yang terucap di antara mereka. Seolah-olah Chen Ping'an telah mendapatkan pengikut malas yang hanya tampak luar biasa selama kemunculan awalnya. Setelah itu, Cui Dongshan tampak benar-benar malas dan biasa-biasa saja. Ia tidak memperhatikan permainan Go antara Lu Baixiang dan Sui Youbian, ia juga tidak memperhatikan Pei Qian saat ia berlatih teknik pedang iblis gila. Ia juga tidak pernah membantu Julian memasak. Dari pagi hingga malam, yang dilakukannya hanyalah mengikuti Chen Ping'an dengan gembira. Pada hari ini, mereka tiba di kota kabupaten kecil yang memiliki kuil ilmiah dan kuil orang bijak bela diri. Yang pertama memiliki sedikit penyembah dan persembahan dupa, sementara yang terakhir menikmati sejumlah besar penyembah dan persembahan dupa yang melimpah. Konon, kuil orang bijak bela diri ini sangat ampuh dalam menganugerahkan kekayaan. Jadi, bagaimana mungkin kuil ini tidak populer? Riuh dan ramai di siang hari, kuil orang bijak bela diri menjadi jauh lebih damai dan tenang di malam hari. Tidak seperti kuil dan tempat suci lainnya di daerah setempat, kuil cendekiawan dan kuil orang bijak bela diri umumnya tidak tutup pada malam hari. Setelah beristirahat di kota kabupaten pada siang hari, Chen Ping'an dan Cui Dongshan memutuskan untuk mengunjungi kuil cendekiawan dan kuil orang bijak bela diri pada malam hari. Chen Ping'an memberitahu Wei Xian dan yang lainnya untuk tetap tinggal di penginapan untuk melindungi Pei Qian. Mereka berdua mengunjungi kuil cendekiawan terlebih dahulu, dan seorang pejabat cendekiawan yang telah dianugerahi gelar Anumerta Wenzhen dihormati di kuil ini. Dia pernah bekerja sebagai pejabat di prefektur dan membawa kemakmuran bagi daerah tersebut, sehingga banyak kuil cendekiawan di daerah tersebut, terlepas dari ukurannya, telah memilih untuk mengabadikan dan menghormatinya. Mengapa mereka mengunjungi kuil cendekiawan pada malam hari? Ini karena Chen Ping'an berdiri di puncak gunung yang jauh dan menatap ke arah kota kabupaten belum lama ini, dan dia samar-samar melihat awan gelap berkumpul di atas 2 lokasi di kota itu. Awan gelap ini dipenuhi dengan aura pembunuh, dan perlahan-lahan meresap ke seluruh kota kabupaten. Setelah Chen Ping'an menyadari situasi yang tidak biasa ini, Cui Dongshan dengan santai mengungkapkan rahasia di baliknya, dengan mengatakan, kuil cendekiawan dan kuil orang bijak bela diri telah menjadi korban rencana jahat, dan beberapa kultivator menggunakan kedua kuil ini sebagai gerbang untuk menyalurkan dan mencuri kekayaan seseorang secara paksa. Saat mempersembahkan dupa di kuil-kuil baru-baru ini, beberapa penduduk setempat dengan bakat kultivasi bawaan mungkin telah melihat patung dewa orang bijak cendekiawan atau orang bijak bela diri meneteskan air mata darah. Beberapa dari mereka bahkan mungkin telah menerima peringatan dari kedua dewa dalam mimpi mereka. Namun, Chen Ping'an dan Cui Dongshan tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa ketika mereka berjalan di sekitar kuil cendekiawan. Selain energi yin yang sedikit lebih terkonsentrasi, patung dewa itu tidak melakukan perbuatan ilahi apapun. Itu tidak lebih dari sekadar patung tanah liat yang tidak memiliki persembahan dupa dan vitalitas. Saat hendak pergi, Cui Dongshan tersenyum dan menjelaskan, bagaimanapun, kami orang luar, dan kami juga tidak pernah mempersembahkan dupa di kuil ilmiah. Dewa setempat ini memiliki roh yang lemah sejak awal, dan sekarang rohnya sudah mulai melemah. Akan sangat sulit untuk berwujud dan berbicara dengan kami. Lagi pula, dewa ini tentu saja curiga pada kita, jadi lebih baik ia tetap bersembunyi dan menunggu kematian. Ini tentu saja merupakan hasil yang lebih baik daripada meninggalkan patung emasnya secara sembrono dan ditangkap oleh pemurni Qi yang berniat jahat melalui metode seperti teknik pengikatan jiwa. Jatuh ke tangan orang-orang seperti itu mungkin menyiratkan nasib yang lebih menyedihkan daripada patung emas mereka dihancurkan. Rasa khawatir langsung mencengkeram hati Chen Ping'an ketika mereka tiba di kuil orang bijak bela diri. Meskipun kuil itu sudah kosong, tanpa ada yang menyalakan dan mempersembahkan dupa,
Chen Ping'an masih bisa melihat gumpalan asap mengepul dari batang-batang dupa yang tak terhitung jumlahnya ketika dia melihat lebih dekat. Namun, meskipun semuanya tampak berkembang pesat, ada sedikit energi yin dingin yang menembus gambar itu. Dan ini belum semuanya. Ketika Chen Ping'an berjalan ke tempat pembakaran dupa besar dan mencubit beberapa potongan sisa batang dupa, mereka dengan cepat berubah menjadi abu dan melepaskan aura busuk yang samar-samar. Cui Dongshan sudah melangkah masuk ke dalam aula utama dan mulai mengamati patung emas setinggi 3 meter itu dengan saksama sambil melipat kedua tangannya di belakang punggungnya. Ini adalah kuil orang bijak bela diri di kota kabupaten kecil yang tidak memiliki banyak emas untuk menyepuh patung, jadi wajar saja jika patung tanah liat para dewa tidak terlalu besar. Saat ini, dewa yang terperangkap itu terjebak dalam tidur nyenyak, dengan hanya 2 hal yang dapat dilakukannya. Ia dapat muncul dalam mimpi penduduk dan pejabat setempat dan memperingatkan mereka tentang situasi tersebut, atau ia dapat berjuang melawan kontaminasi bertahap yang disebabkan oleh asap dupa dari sumber yang tidak murni. Setelah Chen Ping'an memasuki aula utama juga, Cui Dongshan mengulurkan tangan dan menjentikan lengan bajunya, berkata dengan senyum tipis, "Guru, Anda dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menyaksikan manifestasi keberuntungan bela diri di dunia ini." Setelah Cui Dongshan selesai berbicara, Chen Ping'an segera mendengar suara ding-dong di danau pikirannya. Sambil mendongak, dia melihat setetes air keemasan jatuh dari atas dan akhirnya mendarat di pedupaan di depan kaki patung dewa itu, menyebabkan banyak riak menyebar keluar. Chen Ping'an menunggu lama, namun tidak ada setetes air emas pun yang muncul. Cui Dongshan terkekeh dan berkata, "Ini adalah peruntungan bela diri bangsa Phoenix Biru. Jika ini adalah kekaisaran Lehu di masa lalu, kuil orang bijak bela diri manapun bisa menghasilkan setetes demi setetes air hujan emas, begitu banyak sehingga akan dengan cepat membentuk aliran air. Ini tidak terkait dengan pangkat dewa, ini semata-mata ditentukan oleh rentang hidup dan peruntungan bela diri suatu bangsa. Selain itu, pemurni Qi biasa tidak akan dapat menyaksikan ini, bahkan jika mereka adalah makhluk abadi bumi yang kuat. Saya hanya mengetahui beberapa teknik rahasia kuno dan telah mempelajari beberapa kemampuan yang berkaitan dengan dao para dewa dan dewi dari lelaki tua di toko obat kota kecil, dan karena inilah saya dapat membuat manifestasi peruntungan bela diri bangsa ini terlihat. Adapun bangsa sisir air, bangsa pakaian warna-warni, dan bangsa-bangsa lain yang saya kunjungi sebelum bertemu dengan Anda, saya harus mengatakan bahwa mereka bahkan lebih rendah daripada bangsa Phoenix Biru, yang hanya dapat menghasilkan setetes cairan dupa emas setiap 15 menit. Mungkin bangsa-bangsa ini hanya dapat menghasilkan setetes cairan dupa emas setiap 30 atau 40 menit. Benar saja, 15 menit kemudian, setetes air emas lain yang melambangkan keberuntungan bela diri bangsa Phoenix Biru jatuh. Chen Ping'an sedikit tersadar. Roh pedang itu menyebut Pei Qian sebagai ahli keberuntungan bela diri di kota Naga Tua, dan itulah pertama kalinya dia mendengar gelar seperti itu. Menggabungkan itu dengan penjelasan Cui Dongshan malam ini, Chen Ping'an mulai mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang situasinya. Ini mungkin kemampuan mistis yang sama seperti bagaimana Dewi Air Sungai Pemakaman dapat menentukan kualitas persembahan dupanya, dan bagaimana ada banyak ramuan dan tanaman spiritual di pegunungan abadi yang dapat membantu para kultivator dalam memeriksa keberuntungan gunung dan sungai. Chen Ping'an tersenyum dan bertanya, "Apakah kamu menungguku untuk bertanya tentang situasi di kuil orang bijak bela diri Kekaisaran Li Besar?" Cui Dongshan menangkupkan kedua tangannya dan terkekeh dengan kepala menunduk, menjawab, "Guru benar-benar mampu melihat semua hal duniawi. Anda baru saja menjelajahi dunia selama beberapa tahun, tetapi Anda sudah menjadi begitu tajam dan tanggap. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius yang luar biasa. Seperti yang diharapkan dari seorang makhluk abadi." Chen Ping'an melirik Cui Dongshan dan ragu sejenak. Namun, ia akhirnya memutuskan untuk bertanya, bukankah manifestasi keberuntungan bela diri di Kekaisaran Duan Besar, kekaisaran dengan Dewi Bela Diri, tampak lebih agung daripada Kekaisaran Lehu, negara asal Yu Lehu? Cui Dongshan tertawa keras dan menjawab, "Tentu saja. Kalau tidak, bagaimana mungkin klan Liu yang sangat kaya dari benua putih murni bersedia bertaruh pada Kekaisaran Duan Besar? Selain para komersialis dan diplomatis, banyak sekolah lain dari 100 aliran pemikiran juga memilih Kekaisaran Duan Besar." Sedikit kekecewaan muncul di wajah Cui Dongshan saat dia melanjutkan, selain melihat peruntungan bela diri suatu negara melalui tetesan air emas di kuil orang bijak bela diri, seseorang sebenarnya dapat mengamati lebih banyak lagi di kuil orang bijak bela diri resmi di ibu kota negara. Bahkan, seseorang dapat mengamati fluktuasi peruntungan bela diri karena tindakan orang-orang tertentu. Cui Dongshan berjalan untuk duduk di ambang pintu aula utama. Menatap patung dewa bela diri yang terperangkap dan tidak berkilau, dia mendesah dengan emosi dan berkata, "Beberapa tahun yang lalu, saya mendengar bahwa seorang anak laki-laki dengan peruntungan bela diri yang mengerikan muncul di Kekaisaran Duan Besar. Pada hari dia menjadi warga resmi Kekaisaran Duan Besar, peruntungan bela diri yang sudah sangat spektakuler di semua kuil orang bijak bela diri langsung berubah dari sungai menjadi air terjun yang menggelegar.
Pedupaan menjadi seperti kolam yang dalam, dan tetesan air emas yang tak terhitung jumlahnya memercik ke sekeliling. Ini menyebabkan gemuruh yang sangat keras, dan para dewa dan dewi dapat mendengar keributan ini dari sangat jauh. Chen Ping'an tersenyum dan berkata, orang itu bernama Cao Qi. Aku pernah bertemu dengannya di tembok besar pedang Qi, dan aku bahkan bertarung melawannya 3 kali. Namun, aku kalah dalam ketiga pertarungan itu, dan aku menerima kekalahanku dengan sepenuh hati. Aku berharap aku masih bisa mengimbanginya di masa depan, dan aku berharap kita akan memiliki kesempatan untuk bertarung lagi. Melihat senyum tenang Chen Ping'an dan mendengarkan kata-katanya yang tulus, Cui Dongshan mengacungkan jempol dan dengan tulus memujinya. Guru, Anda sangat mengesankan. Ambisi Anda sangat tinggi. Kata-kata ini sama sekali tidak terdengar seperti sanjungan. Jika ada orang luar yang hadir, misalnya, 4 seniman bela diri dari gulungan gambar, mereka mungkin merasa Cui Dongshan sedang menyindir dan memberikan pujian tidak langsung. Namun, Chen Ping'an sangat menyadari bahwa Cui Dongshan benar-benar tulus saat ini. Ini mungkin kata-kata paling tulus yang pernah diucapkannya selama ini. Namun, Cui Dongshan segera mendesah sedih, dengan ekspresi ratapan menyebar di wajahnya. Guru, Anda sangat tidak beruntung dilahirkan di generasi yang sama dengan orang ini. Chen Ping'an berjalan menuju pintu, dan Cui Dongshan juga berdiri untuk keluar dari aula utama bersama gurunya. Chen Ping'an tiba-tiba berbalik saat ini dan bertanya, apakah guru Kekaisaran Cui Chen mendeteksi beberapa perubahan dalam peruntungan bela diri di kuil pertapa bela diri resmi Kekaisaran Li Agung? Apakah itu sebabnya dia mengirim Anda sebagai utusan? Apakah dia takut saya akan menjadi warga negara lain bersama Wei Xian dan yang lainnya? Misalnya, negara Sui Agung? Cui Dongshan tidak menyanjung Chen Ping'an kali ini, dan dia hanya mengangguk dan menjawab, penguasa dewa tua di sana menerima beberapa berita dan mengetahui bahwa Anda akan mulai berkultivasi dan sekarang perlu memurnikan beberapa barang berikat. Pengajar kekaisaran menyarankan agar dilakukan transaksi, dan ini melibatkan Wei Xian, Sui Youbian, Julian, dan Lehu Baixiang menjadi warga Kekaisaran Li Agung. Jika Anda setuju, maka Kekaisaran Li Agung dapat membantu Anda mengenai pemurnian tanah 5 warna sebagai salah satu barang berikat Anda. Kekaisaran dapat memberitahu Anda lokasi terakhir 5 gunung di benua botol harta karun timur. Selain itu, Kekaisaran juga dapat menyiapkan 5 kg tanah dari akar masing-masing dari 5 gunung. Ini akan cukup bagi guru untuk memurnikan barang berikat Anda 2 kali lipat. Sebelum Chen Ping'an dapat mengatakan apapun, Cui Dongshan telah membuka mulutnya lagi dan menjelaskan, ini adalah masalah yang mendesak bagi Anda untuk memurnikan barang berikat kedua Anda. Namun, tidak perlu khawatir. Selain Gunung Cloud Drape, Gunung Utara yang dikuasai Wei Bo, hanya ada sedikit indikasi tentang Gunung Selatan yang akan dikuasai Fen Junmao. Mengenai Gunung Tengah, Gunung Timur, dan Gunung Barat, klan Song Kekaisaran Li Agung memang memiliki pemikiran tentang gunung mana yang akan dipilih. Namun, mereka mungkin tidak dapat berhasil menunjuk gunung-gunung ini dalam 10 hingga 20 tahun ke depan. Bagaimanapun, kalian tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Ini sebenarnya adalah hasil yang positif, terutama karena memurnikan tanah 5 warna akan jauh lebih mudah sekarang dibandingkan dengan masa depan. Selain itu, kalian baru saja mulai berkultivasi sebagai pemurni Qi, jadi kalian tidak perlu memurnikan barang-barang terikat yang kualitasnya terlalu tinggi. Ketika 5 gunung sepenuhnya diakui oleh Istana Kekaisaran Li Agung dan Sekolah Konfusianisme di benua ilahi bumi tengah, yang memungkinkan mereka untuk dihubungkan dengan kekayaan benua botol harta karun timur, maka kualitas barang terikat kalian secara alami akan meningkat pesat juga. Chen Ping'an dan Cui Dongshan meninggalkan kuil orang bijak bela diri dan berjalan di sepanjang jalan besar yang diselimuti oleh langit malam. Saat mereka berjalan, Chen Ping'an bertanya, ini adalah transaksi yang ingin dilakukan oleh guru Kekaisaran Cui Chen denganku, tetapi bagaimana menurutmu, Cui Dongshan? Cui Dongshan berhenti dan bertanya, apakah kalian bersedia mempercayaiku, guru? Chen Ping'an menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak. Tapi aku ingin mendengar pendapatmu, meskipun itu bohong. Cui Dongshan tidak dapat menahan tawa. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, kalau begitu, tolong dengarkan beberapa kebohonganku, guru. Di mata muridmu, menjadikan mereka berempat sebagai warga negara Kekaisaran Li Agung akan mendatangkan banyak manfaat dan tidak akan merugikanmu sama sekali. Kamu dapat menggunakan ini sebagai titik awal untuk berdiskusi dengan Kekaisaran Li Agung dan memperoleh 5 kg tanah 5 warna dari masing-masing 5 gunung. Mengenai apakah kamu akan mengubah kewarganegaraanmu dari Kekaisaran Li Agung ke negara Sui Agung atau tempat acak lainnya, tidak akan terlambat untuk membuat keputusan ini ketika 5 gunung Kekaisaran Li Agung diakui secara resmi di masa mendatang. Mengenai apa yang akan kamu lakukan selama ini dan apakah kamu memurnikan tanah 5 warna sebagai barang terikatmu atau tidak, ini tidak akan menghilangkan fakta bahwa memperoleh tanah 5 warna adalah manfaat yang pasti. Dengan kata lain, lebih baik menerima manfaatnya sekarang. Chen Ping'an tetap diam dan terus berjalan maju.
Setelah melangkah beberapa langkah, dia melihat Cui Dongshan masih berdiri di tempat yang sama. Chen Ping'an menoleh ke belakang, dan Cui Dongshan terkekeh, malam ini aku akan melihat situasi yang tidak menguntungkan di sekitar kuil cendekiawan dan kuil orang bijak bela diri. Jika ada kultivator jahat dan iblis yang membuat masalah, maka aku akan menegakkan keadilan atas nama surga dan mendapatkan beberapa kebajikan tersembunyi untukmu. Namun, jika ini disebabkan oleh ajaran yang tidak murni dan penduduk setempat sendiri yang melakukan dosa, maka izinkan aku untuk minggir dan tidak melakukan apapun. Kita akan membiarkan kuil-kuil ini menentukan nasib mereka sendiri. Chen Ping'an mengangguk dan menjawab, aku baik-baik saja dengan itu. Dia kemudian berbalik, berencana untuk kembali ke penginapan. Tuan! Cui Dongshan tiba-tiba memanggil. Ada apa? Chen Ping'an berbalik dan bertanya. Cui Dongshan dipenuhi dengan kemarahan yang benar saat dia berseru, keempat seniman bela diri murni yang sama hinanya seperti semut itu sangat tidak sopan kepadamu meskipun mereka adalah bawahanmu. Aku telah bersikap sebagai seorang murid selama beberapa hari terakhir, dan aku hanya bisa mengamati perilaku mereka tanpa mengatakan apapun. Ini adalah pengalaman yang menghancurkan. Aku mohon padamu, guru, tolong izinkan aku untuk mengajar mereka dengan benar mulai besok dan seterusnya. Chen Ping'an tersenyum dan bertanya, bagaimana rencanamu untuk mengajar mereka? Diri di tangga di depan pintu masuk kuil orang bijak bela diri, Cui Dongshan menjawab dengan suara yang benar, aku secara alami akan mematuhi ajaranmu dan mendidik mereka melalui penalaran dan kebajikan. Chen Ping'an tidak mengatakan apa-apa lagi, dan dia buru-buru kembali ke penginapan. Sambil berjalan kembali, dia merenungkan alasan sebenarnya Cui Dongshan datang ke tempat ini. Mengapa dia tiba-tiba meninggalkan Akademi Tebing Gunung Bangsa Sui Besar? Tubuh abadi Du Mao yang didambakan banyak orang, transaksi yang diusulkan oleh guru kerajaan Cui Chen, dan arus bawah gelap yang menyertai perdebatan antara agama Buddha dan Taoisme di ibu kota negara Phoenix Biru. Chen Ping'an punya firasat bahwa Cui Dongshan datang ke sini karena ketiga alasan ini. Namun, itu bukanlah alasan utamanya.